tapi mau nggak lu? Mau nggak? Bisa nggak? Tapi Bisa nggak? Tapi coba sebutin 6 murid Yesus. Gua tes dulu nih. Aku tanya ex pendetaku, Ustadz, 6 murid Yesus. Udah ditanya. Ex pendeta. Apa maksudnya ex pendeta? Iya, Aku mana ada pendeta. Jadi gimana, mau mulai nggak? Ya, ayo, gas. Ayo, Oke. kita coba. Kita lihat prompt ChatGPT. Yang pertama, Oke. di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. oke. QS Al-Baqarah. Quran surat. QS tuh Quran surat baca. QS Al-Baqarah. Kis Al-Baqarah. lagi. Oke, QS Quran surat Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ayat 256. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? Oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Jadi gini nih, maksudnya gini, anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya rumah. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Kalau dia belum ini kalau masuk- di editan Kalau dia belum masuk rumah nih, itu kan berarti dia nggak ada aturan kan ya. Tapi kalau Benar. dia udah masuk rumah, dia harus ada aturan dong. Contoh Iya. misalnya kalau di rumah Feren orang harus lepas sendal atau enggak? Nah kalau di Amerika enggak tuh. Kalau di Amerika kita masuk pakai sepatu tuh karena aturan di situ adalah pakai pakai alas kaki ketika masuk ke rumah. Tapi di Asia biasanya dia lepas sendal ketika di rumah, betul kan ya? Iya. Contoh lagi, apalagi misalnya aturan di rumah Feren. Misalnya contoh di rumah Feren kalau misalnya pas ke WC itu setelah misalnya dia pakai WC-nya itu harus dibersihin lagi atau enggak? Dibersihin lagi. Nah, itu aturan tuh. Nah, berarti kalau dia udah masuk, berarti dia ikut aturan. Tapi kalau dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. Bentar, tapi tidak ada paksaan dalam agama. Itu aturan tuh bukan? Tidak ada paksaan untuk masuk di dalam agama Tidak Islam. ada Iya. paksa. Ini kan rumah nih. Ya. Lu mau ngetok mau enggak dipaksa. Rumah itu Islam. Iya kan? Orang lu nggak maksa kan orang masuk ke rumah itu kan. Tapi kalau udah masuk rumahnya lu harus ikutin aturannya. Betul. Dan salah satu aturannya, kalau udah masuk jangan keluar. Nah, itu salah satu Iya. aturannya adalah kalau lu meninggalkan rumahnya, itu ada hukuman. Iya. Iya. Dan by the way in the first place ya, kalau dia sudah benar-benar yakin dia mau masuk dalam Islam, harusnya dia udah ngerti keistimewaan Islam apa. Iya. Nah, secara akal dia tercerahkan nih. Nah, kalau dia mau keluar lagi berarti mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Maka kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi, kenapa dia mau keluar di dalam Islam. Andai kan misalnya akalnya sudah nggak berfungsi lagi, maka dia nggak dihisap. Itu Tapi kalau Nggak kenapa? di apa nggak dihisap. nggak dipertanggungjawabkan, not account responsible. Tapi kalau misalnya udah masuk Islam nih, Iya. dia pelajari semuanya terus ketemu panggilannya di agama lain, tetap karena waktu itu dia pas masuk Islam kurang kafah gitu belajarnya Iya. gitu. Terus baru kafahnya itu di dalam. Iya. Terus dia keluar, tetap ada hukumannya. Tetap ada hukuman. Tapi ya nanti tentunya kalau di dalam Islam, sebenarnya nanti ketika ada orang keluar lagi dari Islam, itu negara akan menempatkan ada orang-orang khusus untuk ngelihat ini problemnya ada apa sih sebenarnya. Nah, dia dikasih waktu 3 hari untuk kemudian berpikir ulang. Nah, selama itulah kemudian dari negara itu menyediakan semua yang diperlukan untuk dia untuk dia balik lagi untuk sadar di dalam Islam. Tapi dalam kasus beberapa ya, kemarin aku pernah ditanya, gimana kalau ada kasus di mana orang masuk Islamnya itu dalam tanda kutip fait accompli, dipaksa atau dijebak. Dipaksa atau dijebak, akhirnya dia terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Nah, setelah kemudian dia merasa paksaan itu sudah nggak ada atau ancaman itu sudah nggak ada, lantas kemudian dia keluar lagi dari dalam Islam. Menurutku dia bukan keluar dari Islam karena dia tidak pernah masuk Islam. Memang tidak pernah. Jadi kalau kayak gitu itu nanti akan ada juga orang yang akan semacam kayak ngelihat ini problemnya sebenarnya apa sih. Nah, kalau dia benar-benar pas masuk Islam itu terpaksa tadi, sebenarnya dia nggak masuk Islam. Jadi nggak sah keislamannya dia. Sehingga ketika dia keluar lagi ya sama kayak orang Muslim yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Itu nggak dihitung kalau dipaksa. Kesahannya Islam, legitimasinya itu beda di setiap negara. Misalnya harus ada dokumen, harus ada kertas, harus ada atau imannya aja asal udah Imannya syahadat. aja. Mengenai kemudian paperworks itu adalah berkaitan dengan administratif. Tapi kalau misalnya urusan masuk Islam cukup dengan 2 kalimat syahadat. Tapi gini loh, Fer. Kalau Feren mengucapkan 2 kalimat syahadat pun dan Feren tidak meyakini bahwa itu memasukkan Feren dalam Islam, itu juga tidak termasuk jadi Islam. Jadi tidak serta-merta orang bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau Feren mengucapkan 2 kalimat syahadat pun dan Feren tidak meyakini bahwa itu memasukkan Feren dalam Islam, itu juga tidak termasuk jadi Islam. Tidak semua ustadz layak dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari.
Loh, Sepakat. ya, bener. Itu bener banget. Gue sepakat. Sebutkan contoh-contoh ustadz yang tidak pantas Wow. dijadikan. Nanti kalau sudah jadi ukhti Feren nih misalnya nih, ya ukhti Feren nih. Nah nanti besok kenapa lu jadi begini? Kita ucapkan Amin. Nah, jadi kalau nanti jadi ukhti Feren nih misalnya, lu punya suami nih misalnya, suami lu punya uang, itu uang lu. Oh kayak gitu. Iya, tapi kalau lu punya uang, lu nggak ngasih suami, nggak apa-apa. Suami nggak bisa maksa. Ustadz, yang senyum istri saya. Tapi kamu harus lihat episodeku tanpa kamu. Iya, pintar itu. Kenapa bisa Sumpah. gitu? Karena aku tahu sekarang yang nyebabin aku kelihatan pintar. Aku harus diem. Jadi gini ya. Jadi kalau aku diem, Tau gak itu lu? kelihatan pintar sumpah. Dia punya kesimpulan baru ya. Pokoknya nanti ada episode di mana dia tuh cuma gini. Kok kenapa diam Fer? Terlihat pintar. Tapi sungguhannya kan Ustaz. Jadi kayak kelihatan orang kayak dengerin. Terus ya udah kayak memproses sendiri gitu loh. Nah kalau udah kayak itu dia tuh bisa mengeluarkan sisiku yang kayak nanya terus tanpa mikir. Oh gitu. Berarti Iya. lu ketempelan. Kayak Jin. Kamu jin. Jin. Tapi iya gak sih Ustaz? Iya, apa? Apa ya apa? Apa lu Kalau nanya kelihatan apa nih? pintar. Kalau dia enggak sih, lebih kepada lu kelihatan sakit sih. Iya sih, kelihatan kayak lu lagi Lu gak kelihatan pintar, tapi minimal kalau lu diem lu kelihatan mikirnya. Ini ngomongin apa ya orang-orang ini? Ada tuh gitu tuh di mata lu juga kelihatan tuh. Ada promnya ya. Ada promnya. Ya udah, sebelum kemana-mana, ini kan karena jadi ending dari week 3, ada banyak pertanyaan. Kita pakai format yang di week 2 kan. Kita bakal tanya pertanyaan susah kan. Kita Yeah. mau say thank you dulu. Oke, Mau say makasih dulu teman-teman buat sekalian. semuanya, teman-teman yang join. Episode 1 sampai 20 itu lumayan roller coaster sih. Iya. Kita nggak expect banyak banget yang misalnya kayak Feren pas tiba-tiba masuk, tiba-tiba jadi hits. Ya. Yoi. Nah, habis itu tiba-tiba langsung terima Punya banyak endorse. Head dryernya bisa kayak yang kecil kan. Follower naik banget loh, follower naik follower banget. naik loh. banget. Baser. Makanan, baju, semua di Makanan, endorse sama dia. baju, mukena. Mukena ada yang endorse gak mukena? Belum. Belum. Islamisi mungkin mau jadiin aku BA. Oh, mungkin perlu syahadat dulu mungkin. Iya. Syahadat top. Nanti ada yang endorse lu mukena. Syahadat nggak tahu syahadat. Coba asyhadu. Oh, buat orang jadi Islam. Iya. Mungkin setelah itu ada endorse lu mukena gitu. Perjalanan umroh gitu misalnya. Iya, gue yakin banyak loh nanti. Umroh habisnya. menarik sih, aku mau sih. Mau. Hah, lu mau umrah? Mau. Tapi kan harus Kristen ya, harus harus Islam kan? Iya. Boleh nggak sih? Oh, nggak boleh. Kalau Madinahnya boleh. Tapi dengan kalau dia Mekahnya tertarik nggak boleh. umroh kan berarti kan emang pintu hidayah emang bisa dari mana aja. Iya benar. Baru ini gue denger ada orang Kristen tertarik umroh loh. Enggak, aku tuh penasaran Ka'bahnya tuh segede apa, Oh. terus kayak di sana tuh panas atau enggak? Ya kayak traveling. Tapi kan Oke. nggak boleh kan? Mau nggak? Mau gak? Tapi aku Kristen, emang boleh? Boleh. Ke Ada Madinah caranya. aja. Oh ada, orang dalam ya? Ada orang. Kok orang dalam? Lu sama Koi belum umroh nih. Oh ya? Gue belum. Hah, belum. Gue juga nanti baru mau pertama kali sama nyokap gue. Desember sama gua. Nah, menarik sih. 2025. Iya, mau nggak Desember ikut? ini. Ayo Fer. Enggak, tapi katanya mama kamu kan nggak boleh Kristen. Iya. Emang gak boleh. Tapi di beberapa Bentar. tempat aja, enggak. Ke Mekahnya nggak boleh. Mekah doang. Oh, Mekah tuh yang ada hitam-hitamnya. Sedangkan kan Ada lu pengen Ka'bah. lihatnya Ka'bah kan. Semuanya lihat Ka'bah. sih. Ya. Oh. Ada Semuanya passwordnya. Apa? Asyhadu. Gua dimarahin netizen gara-gara Feren tahu. Gak terlalu memaksakan ya. Bukan, Apa? katanya aku motong Feren terus. Kalau Feren ngomong diperhatikan, jangan diremehkan, jawab yang bener. Gitu. Feren aja suka ngeremehin diri dia sendiri. Dia nggak tahu. Ustadz tuh sabar dikit, padahal kita sabar banget sama dia coba. Sumpah tapi ada beberapa DM pas Feren sendiri yang gitu. Bang, dicariin penonton escape, katanya Feren butuh translator. Bukan. Mereka bilang Feren perlu pawangnya. Emang kacau. Feren gajah. Tapi tadi konsep pas hidayah, hidayah itu sebenarnya bisa dikaitin sama spiritual awakening, sama transcendence gak sih? Enggak. Bisa. Nah, Bisa. soalnya kalau gua nanya ChatGPT, ini kan kita mau masuk ke week 4. Ya. Kebanyakan kita harus positif nih, self Week 4 udah positif ya. Udah positif, walaupun tetap bakal Harapan. jujurang dikit gitu loh. Iya. Terus gue nanya, kalau di Islam konsep transcendence atau spiritual awakening tuh apa? Dia jawabannya banyak. Iya. Nggak ada satu istilah mutlak ya kalau di Islam ya. Nggak ada. Bisa hijrah, bisa dapat hidayah. Hidayah itu literally adalah spiritual transcendence sebenarnya. Terus ada ma'rifah, Ma'rifah. fat, nur, sama irfan. Oh, itu terlalu tinggi tuh. Itu nama serius? namanya Itu aja bahasa apa? sufi. Oh, Itu bahasa bahasa sufi. Iya, bahasa sufi. Ma'rifat itu tadi mengenal Allah.
Ma'rifatullah. Oh, itu udah lebih dalam lagi. Iya, lebih Itu dalam udah lagi. hidayah lebih dalam lagi. Kayak kesadaran baru gitu, itu ma'rifah. Iya. Terus kalau transcendence lebih ke fath atau irfan. Fath Iya. itu pembukaan atau Iya, wahyu spiritual. Futuh, terbuka terus kemudian ininya jiwanya. Cuman itu konsep yang lebih tinggi menurutku. Kalau konsep yang lebih sederhana hijrah. Itu spiritual awakening. Hijrah apa? Kalau hidayah? Hidayah itu adalah sesuatu yang membuat hidayah dalam makna literal artinya adalah guidance. Ha. Nah, jadi ketika orang mendapatkan guidance, dia akan mendapatkan spiritual awakening. Hidayah baru hijrah. Iya. Oh, pas berarti kemarin kan ada satu episode yang thumbnailnya hidayah Feren. Iya. Apa? Nah, iya Kenapa benar. hidayah? Tapi kalau misalnya artinya awakening, kenapa semua film hidayah? Tahu dia mau nanya itu pasti. Gue tahu dia mau nanya itu. Udah masuk nih gue nih kotaknya deh. Terus Enggak, kenapa semua film hidayah dihubungkan sama siksa kubur? Karena mungkin ya fear atau ketakutan itu adalah sebuah yang membuat orang termotivasi untuk bergerak lebih banyak daripada yang lain. Karena hidayah itu kan petunjuk sebenarnya. Nah, petunjuk itu problemnya adalah itu cuma kayak rambu-rambu lalu lintas. Yang kalau misalnya kita sudah lihat rambu-rambunya ada, tergantung kita mau ikut atau enggak. Nah, dan motivasi orang mau ikut atau enggak kan cuma dua tuh. Kalau enggak fear, berarti hope. Nah, yang paling mudah fear. Gitu, rasa takut. Makanya hidayah itu takut semua, nggak ada yang harapannya. karena kalau sinetron hidayah isinya hope, yang nonton dikit. Apaan nih cuma Iya, nggak ada yang masuk molen nih. iya. Nggak ada yang mayatnya menarik. bau Pertamax nih. Ah, iya. Apa? Apa ya? Apa? Maksud lu harusnya bawa pertalite ya? Enggak, maksudnya kan lagi kasus, nggak boleh di. Boleh aja. Kan kasus lu belum apa? tahu. Lu belum tahu. Ada hidayah ini mayatnya bau Pertamax. Iya. Lu belum nonton semua ya? Siapa itu? Oh, aku tahu siapa yang kena itu. Siapa? Siapa? Apa sih? Kenapa jadi kayak obrolan orang dalam gitu? Siapa? Apa? Iya iya. Ada apa disebutin aja sih? Nanti ditit ya. Astagfirullah. Bisa jadi, bisa jadi. Kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu siapa. tahu siapa. Yang penting jangan. Yang Jadi korupsi suzon gitu CEO-nya sih? kan? Apa? Yang korupsi CEO-nya. Belum tentu. Oh, alah masih belum tentu. CEO itu cuma orang suruhan. Kan investigasi ini Iya. sebenarnya. Di atasnya biasanya ada yang nyuruh lagi. Mastermind itu biasanya Iya. tuh malah Nggak yang nggak kelihatan. ketahuan di awal, harus ditelusuri. Iya. Oh nggak sadar. Dan tau nggak ada satu hal yang dari tadi kita belum bahas yang orang nggak sadar. Kita punya kostum sekarang. Yoi. Kan, untung gue inget promosi. Kalau tadi syuting episode sampai akhir video baru keinget. Jadi gimana, Fer? Lu mau jadi ini anggapannya kayak kita endorse lu nih. Kalau Iya. lu di endorse merchandise-nya Escape, lu jualannya gimana? Ini aku bisa trial hijab. Man. Kayak pakai hijab kan? Lu kayak pejabat loh. Di sini masih ada poninya tuh. Enggak kayak maling sih. Kan hijab modern kayak gini. Enggak ada. Nama hijab tuh buat menutup aurat. Lu banyak orang yang kayak gini. Tapi jujur banyak loh, banyak loh. Iya emang banyak, Orang emang bilangnya banyak. pakai hijab. Lu pernah nonton Marsha nggak? Masya and the Bear. Kayak gitu Nah tuh. itu kayak gitu. Masya Islam atau Kristen? Hey. Dia Buddha. Karena dia nggak pernah kesurupan. Nah iya. Udah, jangan bahas itu lagi. Ya udah, jadi iya. promosiin dulu. Ini dong, bahannya gimana? bagus. Oke. Terus dia oversize. Terus kalau mau beli, kita ada special edition. Enggak, lu jangan. Ada tanda tangannya Ustadz Felix sama Raymond Chin. Belinya di mana? Belinya di mana? Di Yuk Ngaji Merch. Oke. Tapi mungkin nggak kalian buat special edition ada tanda tangannya Mungkin kalian? tergantung investor kalau kata Tergantung Koi. investor. Tapi lebih ke kayaknya banyakan minta tanda tangan lu sih kayaknya sih. Iya. Gua lihat tren itu penonton. lebih menarik. Ah, ah. Special edition tanda tangan lu, Fer. Ada fotonya Feren di situ. Ah, iya. Iya, jadi Ini fotonya Ustadz Felix, Raymond Chin, aku, Koi. Kenapa? Udah di belakang dibalik ya sisi dalam lagi ya. Di sisi dalamnya. Udah. Jadi nah, kalian buat kalau teman-teman yang mau beli, mau Iya. ikut support the cause karena proceeds dari ini bakal membantu operasional untuk berdakwah. Kalau nggak salah bacanya kayak gitu deh kalau Iya. di Yuk Maji kan. Ya, membantu operasional dalam Kegiatan. proses dakwah, kegiatan Nah. dakwah, betul. Gitu. Kasih liatin belakangnya, Fer. Nggak susah ya. bisa. Susah. Ustadz Felix bisa nih. Ini nggak sih tapi. Keren kan? Terus gua juga. Yaudah. Tuh. Script from Injustice. Ya sini ngambil dari week 1. Kalau ini- Bukan kami jalan yang lurus. Ikutin gue. Istinal. Gue bacanya Isdinas. Ibdinas. Ihdinas. Ibdinas. Sirotol. Sirotol. Sirotoh. Mustaqim. Sirotol. Sirotol. Sirotoh mustaqim ya. Mm-mm. Mustaqim. 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 Tau nggak Fer apa yang lu baru baca? Apa?
Itu ucapan Yesus. Maksudnya? Oh iya? Iya. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus ketika dia masih kecil, dia berkata, "Hadza siratum mustaqim." Ini adalah jalan yang lurus. Oh pantas, aku pernah baca itu di ayat Alkitab kayaknya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Wow. Kayaknya kita mau bikin channel. Tercerahkan dari Ustadz, tercerahkan ajaran Kristen dari Ustadz. Aneh banget ini. Aku tuh tadi sempat ngomong sama Raymond, kita pengen buat channel Ustadz Felix ngajarin Kristen. Oke. Ngapain? Enggak, kenapa harus Ustadz? Ngajarnya Upload- sepulang sekolah ya. Uploadnya di mana? Di Sepulang sekolah. Kan kalau aku ngajar di sekolah nggak mungkin dong. Iya. Ngajarnya sepulang sekolah Ya, dong. yang ilegal. Kenapa jadi pemuka agama Islam ngajarin Kristen? Nah, makanya menurutku itu bakal viral. Jadi kayak menarik kan. Emang Ustadz Felix bisa? Ternyata Ustadz Felix aja. Itu berarti ngambil jatah pekerjaan orang lain dong. Harusnya kan pemuka agama Kristen yang ngajarin agama mereka aja. Nggak usah. Benar. Tapi aku cuman kenal pemuka agamanya tuh Ustadz Felix. Lu apa sih? Maksudnya yang Kenapa itu pendeta udah 3 yang follow-followan malu? Kata lu di follow pendeta. Kata lu di follow pendeta kemarin. Kenapa gak dia Iya. ngajarin Kristen? cuman kan jauh dijangkaunya. Kalau Ustadz Felix kan deket. Oke. Maksudnya buat Enggak, lu terus cari Ustadz Felix viral itu aja. udah dia aja hafal 12 murid Yesus. Masuknya udah double job loh Ustadz Felix. dia hafal 12 murid Yesus. Terus dia Tahu yang mana yang pertama masuk? Iya. Iya. Terus dia hafal ayat Alkitab. Kayak Ustadznya Kristen ya? Kok kesimpulan lu jauh banget? Kan emang Gini. emang alumnus, emang iya. alumnus. Kayaknya emang dia udah ngebet. Ini kan udah disiapin banyak pertanyaan buat kita discuss bareng. Lu bikin promnya pertanyaan ini apa di AI? Pertanyaannya adalah gimana cara bikin Ustadz Felix gak bisa jawab? Bikin list pertanyaan yang Ustadz Felix gak bisa Ini jawab. gak ada nama Felixnya sih, Ustadz. Semua Ustadz gak bisa jawab. Oke. Oke, jadi- Buatkan Buat aku segila pertanyaan-pertanyaan yang ustadz tidak bisa jawab Ya, ya. sekritis dan segila mungkin. Karena yang jawab Raymond nanti. Enggak, Tanya lah aku tentang masalah akuntansi, mana bisa aku jawab? Oh iya bener juga. Kalau AI pinter, dia bikin pertanyaan. Iya, malah nggak tentang agama. Kalkulus. Iya, kalkulus. Tapi by the way, yang ChatGPT itu sempat kayak nolak promku. Gara-gara aku tulis prom, buatkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu iman Islam. ChatGPT bilang kayak emang gua menanyakan- setan. Tolak syaiton. ChatGPT aja nggak mau loh. Iya, dia Nggak mau ngomong kayak mengganggu gini. iman seseorang. Iya, ini. terus dia- Sepertinya syaiton ini sudah masuk ke manusia. Iya. Terus dia kayak minta maaf, kita nggak bisa kalau misalnya sampai mengganggu iman kayak gitu. Makanya promnya aku ubah. Gimana? Promnya aku ubah yaitu yang nggak bisa, yang Ustadz nggak bisa jawab. Soalnya aku mau belajar. Oke. Ditambahin soal aku mau belajar. Iya, ya. Oke. Baru dijawab. Gila emang bener-bener beda ya Feren Iya. kalau ada koi. Maaf. Iya. Ah iya ya. Iya. Iya. Anjir. Apa kita bikin konten nih? Iya. Iya. Masuk ke Wah, sekolah aku rame. Iya. Kayak Gimana kalau gini? Feren mengajar sekolah. Bagus ya kali ya. Kan selama ini kan Feren udah ada di Sekolah Escape minggu. nih. Mau lu? Tapi mau nggak lu? Mau nggak? Bisa nggak? Tapi Bisa nggak tapi? Minggu. coba sebutin 6 murid Yesus. Gue tes dulu nih. aku tanya ex pendetaku, Ustadz, 6 murid Yesus. Udah ditanya. Ex pendeta. Eh, Apa maksudnya ex pendeta? Oh, Iya, aku mana ada pendeta. Ya udah gimana mau mulai nggak? Ya, ayo, Mulai nggak? gas, Ayo, gas. ayo kita Oke. coba. Kita lihat promnya ChatGPT. Yang pertama, Oke. di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. oke. QS Al-Baqarah, Quran surat. QS tuh Quran surat baca. Kis Al-Baqarah. Kis Al-Baqarah. lagi. Oke, Qs Quran surat Quran surat Al-Baqarah, Al-Baqarah Al-Baqarah ayat ayat 256. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? Oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Jadi gini nih. Maksudnya gini. Anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya rumah. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Ini Kalau dia belum ini kalau mas- di editan Kalau dia belum masuk rumah nih, itu kan berarti dia nggak ada aturan kan ya. Tapi kalau Benar. dia udah masuk rumah, dia harus ada aturan dong. Contoh Iya. misalnya, kalau di rumah Feren orang harus lepas sendal atau enggak? Nah kalau di Amerika enggak tuh.
Kalau di Amerika kita masuk pakai sepatu tuh karena aturan di situ adalah pakai pakai alas kaki ketika masuk ke rumah. Tapi di Asia biasanya dia lepas sandal ketika di rumah, betul kan ya? Iya. Contoh lagi, apalagi misalnya aturan di rumah Feren. Misalnya contoh di rumah Feren kalau misalnya pas ke WC itu setelah misalnya dia pakai WC-nya itu harus dibersihin lagi atau enggak? Dibersihin lagi. Nah, itu aturan tuh. Nah, berarti kalau dia udah masuk, berarti dia ikut aturan. Tapi kalau dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. Bentar, tapi tidak ada paksaan dalam agama. Itu aturan tuh bukan? Tidak ada paksaan untuk masuk di dalam agama Tidak Islam. ada paksa. Ini kan rumah nih. Iya. Lu mau ngetok mau enggak dipaksa. Rumah itu Islam. Ya kan? Orang lu nggak maksa kan orang masuk ke rumah itu kan. Tapi kalau udah masuk rumahnya lu harus ikutin aturannya. Betul. Dan salah satu aturannya kalau udah masuk jangan keluar. Nah, itu salah satu aturannya adalah kalau lu meninggalkan rumahnya itu ada hukuman. Iya. Iya. Dan by the way in the first place ya, kalau dia sudah benar-benar yakin dia mau masuk dalam Islam, harusnya dia udah ngerti keistimewaan Islam apa. Iya. Nah, secara akal dia tercerahkan nih. Nah, kalau dia mau keluar lagi berarti mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Maka kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi, kenapa dia mau keluar di dalam Islam. Andai kan misalnya akalnya sudah nggak berfungsi lagi, maka dia nggak dihisap. Tapi kalau dia apa nggak dihisap? nggak dipertanggungjawabkan, not account responsible. Tapi kalau misalnya udah masuk Islam nih, Iya. dia pelajari semuanya terus ketemu panggilannya di agama lain, tetap karena waktu itu dia pas masuk Islam kurang kafah gitu belajarnya gitu. Terus baru kafahnya itu di dalam. Iya. Terus dia keluar, tetap ada hukumannya. Tetap ada hukuman. Tapi nanti tentunya kalau di dalam Islam, sebenarnya nanti ketika ada orang keluar lagi dari Islam, itu negara akan menempatkan ada orang-orang khusus untuk ngelihat ini problemnya ada apa sih sebenarnya. Nah, dia dikasih waktu 3 hari untuk kemudian berpikir ulang. Nah, selama itulah kemudian dari negara itu menyediakan semua yang diperlukan untuk dia untuk dia balik lagi untuk sadar di dalam Islam. Tapi dalam kasus beberapa ya, kemarin aku pernah ditanya, gimana kalau ada kasus di mana orang masuk Islamnya itu dalam tanda kutip fait accompli, dipaksa atau dijebak. Dipaksa atau dijebak, akhirnya dia terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Nah, setelah kemudian dia merasa paksaan itu sudah nggak ada atau ancaman itu sudah nggak ada, lantas kemudian dia keluar lagi dari dalam Islam, menurutku dia bukan keluar dari Islam karena dia tidak pernah masuk Islam. Emang tidak pernah. Jadi kalau kayak gitu itu nanti akan ada juga orang yang akan semacam kayak ngelihat ini problemnya sebenarnya apa sih. Nah, kalau dia benar-benar pas masuk Islam itu terpaksa tadi, sebenarnya dia nggak masuk Islam, jadi nggak sah keislamannya dia. Sehingga ketika dia keluar lagi ya sama kayak orang Muslim yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Itu nggak dihitung kalau dipaksa. Kesahannya Islam, legitimasinya itu beda di setiap negara. Misalnya harus ada dokumen, harus ada kertas, harus ada atau imannya aja asal udah imannya syahadat. aja. Mengenai kemudian paperworks itu adalah berkaitan dengan administratif. Tapi kalau misalnya urusan masuk Islam cukup dengan 2 kalimat syahadat. Tapi gini loh, Fer. Kalau Feren mengucapkan 2 kalimat syahadat pun dan Feren tidak meyakini bahwa itu memasukkan Feren dalam Islam, itu juga tidak termasuk jadi Islam. Jadi tidak serta-merta orang bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lantas dia masuk Islam. Iya, itu paham sih. Gitu. Jadi yang penting keyakinan hati. Hati yang penting. Gitu. Sekarang hati lu gimana? Ada hati. Apa? Ada kadang, tergantung hari. Kalau hari Jumat dia beriman. Jumatan soalnya. Iya. Benar. Oke. Gimana so far? Berarti udah ChatGPT Jadi orang ini udah murtad. salah dengan jadi bisa Orang jawab murtad dong. itu nggak pernah jadi Islam. Orang Orang murtad bukan. malah sebelumnya Islam dong. Iya. Tapi kan dia meninggalkan Tuhan. Iya. Nah, makanya dia ada kalau murtad adalah bagian Ada dari hukumannya. orang yang dihukum karena dia udah ada dari dalam rumah, bahkan Iya. dari awal dia lahir di rumah itu, tapi dia terus keluar Iya. ke rumah orang lain, itu nggak boleh. Aku tadi dilihat pertanyaan ini. Oh ini, jika Islam adalah agama yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengapa seseorang yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman? Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, ketika ada orang sudah berislam, lantas kemudian, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh, kamu yakin nih, gitu kan ya. Nah justru untuk melatih critical thinking itu, karena begitu kemudian dia masuk Islam, harusnya critical thinkingnya itu sudah terpuaskan. Nah justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku, karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya. Tapi contoh kayak gini ya, aku coba jelasin dengan lebih sederhana lagi. Apakah setiap orang yang bilang bahwasannya aku berpikir itu berpikir betul? Ya. Belum tentu. Mata itu pikir lagi, apakah benar?
Iya, nah, kok jawabannya iya. Lu ngomong berpikir aja lu ternyata nggak berpikir kadang. Ayo. Betul. Nah jadi gini, contoh kayak gini ya. Aku banyak ketemu ada orang Muslim, aku tanya kenapa lu nggak sholat? Dia bilang gua ateis, gua nggak sholat. Aku bilang sebentar. Ada dua jenis nih orang nggak sholat nih. Pertama benar-benar dia berpikir sampai dia dapat bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang buruk gitu misalnya, dan atau sesuatu yang salah, atau Al-Quran tuh benar-benar sesuatu yang tidak layak dijadikan standar untuk misalnya kehidupan, sehingga sholat tuh nggak penting. Atau yang kedua dia cuma purely malas aja sih sebenarnya, ya kan? Nah, artinya ada dua kemungkinan kan. Sama kayak ada orang terus kemudian bilang aku berpikir critical thinking, padahal sebenarnya bukan critical thinking, dia cuma malas sholat aja. Makanya dia nggak mau jadi seorang Muslim gitu misalnya. Nah, maka yang memastikan tadi ada orangnya tuh memastikan. Karena kalau aku lihat justru kalau ada orang sudah masuk Islam karena berpikir, lantas kemudian dia mau keluar daripada Islam, berarti ini ada masalah dong. Justru Islam tuh melindungi akal manusia tuh supaya orang tuh tetap dalam keadaan kritik gitu maksudnya. Tapi itu dengan asumsi bahwa bukan aturannya. Ya aturan Islam tuh udah sebenar-benarnya gitu. Betul, betul. Aturan Islam tuh udah final, udah prosedurannya udah bagus. Nah, itulah kenapa di dalam Al-Quran tuh ada tantangan, challenge. Yang aku selalu bilang, hatu burhanakum. Ayo bawa argumen-argumenmu ke sini. Jadi Islam secara konstan itu dalam tanda kutip men-challenge manusia untuk bisa membuktikan bahwa Islam tuh adalah agama yang sudah final kebenarannya. Nah, jadi sudah sampai di titik itu dan dia udah masuk, dia keluar lagi, justru aneh. Challenge-nya ke siapa? Seluruh manusia. Maksudnya aku nanyain satu-satu. Bukan. Al-Quran yang nanyain. Al-Quran yang suruh kayak, ini siapapun nih, challenge. Al-Quran ngomong Ya. challenge aku. Ya, Al-Quran men-challenge seluruh manusia. Jadi kan itu ada ayatnya gitu. Iya. Apa tadi? Surat Al-Baqarah ada ayatnya, di surat-surat yang lain juga ada. Misalnya contoh ada challenge Quran, fa'tu bi suratim mimithli. Kalau memang kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang diturunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu adalah Al-Quran, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Jadi datanglah satu surat yang semisal dengan Al-Quran, dan sampai sekarang nggak ada yang bisa. Karena nggak bisa nulisnya juga. Bukan, secara gramatikal. Kalau secara bahasa Arab mah gampang. Tapi secara gramatikal, lalu kemudian secara makna, lalu kemudian secara gaya bahasa, itu semua yang menjadikan Al-Quran itu istimewa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Al-Quran tuh Typingnya. Bukan typing, gaya bahasa. Gaya bahasa tuh jadi gini. Tahu tulisannya Shakespeare? Enggak. Iya. Shakespeare. William Shakespeare. Artis. Ya agak dekat lah. Sih. Itu William ini tuh Prince William kayaknya. Oh, Prince William. Bukan. Bener-bener dioin loh, bener dioin. Gue karya-karyanya Shakespeare tuh banyak. Romeo and Juliet. Oh. Itu. Oh, yang mana nih? apa nih? yang mana? Apa nih? Bentar, aku baru Ini tahu kayaknya Romeo and lu udah Juliet punya itu bukan kisah nyata. Apa? Kisah nyata tuh bukan? Bukan, fiksi. Itu Yang fiksi nulis. yang ditulis sama William Shakespeare. Ya nulis Shakespeare. Nah, Sama ini Shakespeare ngira itu contohnya kisah misalnya nyata. salah satu yang dikagumi Shakespeare adalah gaya bahasa ketika dia nulis. Dia salah satu yang aku suka dari aku lupa chapternya act berapa, tapi kata-kata begini. The sun rises from the east and set on the west. And Juliet, you are my son. Oh. Keren kan? Itu salah satunya tuh. Tapi gaya bahasa Al-Quran tidak hanya terus kemudian bagus secara gramatika, tapi memiliki makna yang mendalam dan bisa kemudian untuk dieksplor sampai kapanpun. Gue yakin. Hatiin. Dan Feren, Hatiin, coba. jangan khawatir karena hampir semua orang juga tidak paham dengan itu. Ada Maksudnya temennya. bahasa di Al-Quran itu tidak lekang dimakan waktu. Lu mau baca di zaman apapun itu akan tetap relate. Memang pinter dia. Nah, iya. gue taunya dia bingung gara-gara coba balik lagi ke pertanyaannya. Menjawab nggak? Oh, tanya. Udah di scroll sama dia. Udah dihapus sama berapa nih. Ya, ini kan. Kan Feren asisten Ya, ini- Raymond ya? Iya. Saya asisten Feren ya kayaknya. Di atas, Mbak. Ini kan. Ya itu Kak, bener. Nah, tapi berarti yang murtad itu walaupun dia masuk agama manapun dia nggak bakal diselamatin, pasti masuk neraka gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebebasan berpikir kan. Iya. Nah, jadi Islam memberikan kebebasan berpikir sebebas-bebasnya, bahkan ketika dia sudah ada di dalam Islam. Nah, maka otak tuh dilatih terus, akal tuh dilatih terus. Challenge terus. Nah, maka ketika dia sudah murtad, itu problemnya akalnya jadi problem. Coba Sebenarnya coba. gini Di Feren. akal. Jadi gini.
kan pastinya kita ketika beragama kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Dan karena emang disuruh men-challenge kan. Masalahnya bagi orang-orang murtad adalah dia kadang tidak mencarinya malah ke Islam jawabannya. Padahal semua jawabannya ada di Islam. Nah, Dia mencari ke tempat lain, kata, "Oh, kayak ini nih jawaban yang benar." Akhirnya dia murtad. Padahal dia di rumah Islam. Iya, padahal di rumah dia sendiri tuh jawabannya ada. Jadi kayak ini buku tentang yang pertanyaan dia itu sebenarnya ada di rak buku di rumah dia, tapi Cuma dia nggak malah mau baca. ke rak buku tetangga. Oh iya Begitu. paham aku kalau Terus ini. gua baru paham. Tapi jujur bagus. Tapi Iya. jujur bagus. bagus. Pemaparannya bagus Iya. ini. Iya. Bagus. Ya make sense sih. Oke. Terjawab kan? Bisa Oke, terjawab. lanjut. Ini benar ya, Ustadz nggak bisa jawab ya. Yang bisa jawab sepulang sekolah. Oh bener loh ChatGPT. Iya. Tidak semua ustadz layak dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, Sepakat. bener. Itu bener banget. Gue sepakat. Sepakat. Sebutkan contoh-contoh ustadz yang tidak pantas dijadikan. Wow. Yang tapi sebenarnya gini ya, menurutku tidak semua ustadz betul, tapi lebih kalau mau lebih tepat lagi dan konsisten dengan escape ya, tidak semua kelakuan ustadz tidak Kelakuan. tidak layak Iya, dijadikan benar. Yang contoh. ustadznya. Iya, jangan ustadznya. Kelakuannya. Contoh misalnya ya, kayak misalnya ada ustadz yang misalnya ya, ada ustadz yang kayak kemarin ya, kan ustadz itu kan artinya pengajar ya. Kemana ada ustadz yang ada di pesantren itu melakukan pelecehan seksual. Nah itu kan berarti kan bukan ustadznya ya. Karena kita tahu bahwa sebagai seorang ustadz dia pasti bisa berlaku baik, bisa berlaku buruk, nggak semuanya buruk. Tapi untuk pelecehan seksual itu sudah pasti hancur, sudah pasti salah. Nah itu berarti ada banyak banget. Gitu. Artinya udah di syaiton udah masuk. Iya. Spill. Kemarin juga ada ustadz yang pakai celana pendek. Siapa namanya? Nah, celana dedek-dedek gemes. Maksudnya apa? Emang Ada. ustadz gak boleh pakai celana pendek? Nggak boleh. Serius? Bukan Tapi yang dia pakai ustadz. sarung. Coba. Sarung boleh enggak? Jadi Batasnya gini. di sini. Buat pria di Islam. Nggak juga sarung di gulung sampai di Iya, sampai sini. sini. Itu sarung Sarungnya nggak sampai sini. Nih, di Islam buat cowok aurat itu dari pusar sampai lutut. Oh. Jadi selama itu tertutup, itu aman. Mau lu pakai sarung, mau lu pakai celana. Tapi tiba-tiba ada ustadz, itu kan basic di Islam banget nih. Ada yang pakai celana pendek, Dedek mini. gemes. Itu melarang nggak? Melanggar nggak? Melanggar. Nah, itu harusnya nggak boleh. Nggak boleh Nggak tuh. boleh. Jangan diturutin ya. Berarti even di rumah juga nggak boleh pakai celana pendek. Boleh. Kalau di rumah nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh adalah ketika dilihat orang-orang yang bukan atau di rumah orang. Sama kayak kalau pakai hijab, kalau di rumah tuh kalau nggak ada orang nih, Oh, iya, boleh. kalau sama keluarga boleh kata. Keluarga Kan? boleh. Sama keluarga boleh kelihatan. Tapi di luar nggak keluar boleh. ketemu orang harus ditutup. Ya, nanti kalau Feren jadi muslimah nih, Feren nih. Nah, Feren boleh buka aurat misalnya di depan siapa? Di depan bapak mertua boleh. Boleh. Bapak sendiri boleh. Adik kakak boleh. Sepupu meneh. Siapa lagi? Sepupu. Sepupu enggak? Nggak boleh. Sepupu enggak boleh. Cuma keluarga inti berarti. Keluarga inti. Mbak. Mbak enggak apa-apa, sama-sama perempuan enggak apa-apa. Oh, supir. Sopir mbaknya kan. Mbaknya kan Kecuali kalau supirnya kakak lu, nggak apa-apa. Sopirnya mbak tadi kan. Kenapa di sopir sih? Udah. Iya. Q-nya udah, Iya. Q-nya udah jelas loh. Iya. Keluarga, Yang sesama wanita atau ada supir. Oh, iya. Tahu Oke. nggak yang lebih bahaya daripada sopir? Apa? Ipar. Soalnya adalah maut tuh. Iya. Oh, itu nggak boleh juga walaupun jadi keluarga. Nggak boleh. Kan ipar kan bukan ini, bukan mahram. Iya. Oke. Lo nggak pernah lihat yang step bro, step sis gitu ya? Ketawa. Siapa yang ketawa? Hei. Tahu. Nggak ngerti. Apa itu? Nggak, itu film kemarin Ipar adalah maut. Heeh. Bahaya tuh Ipar Tahu tuh nggak sering. kenapa ipar adalah maut? Kenapa? Kenapa? Ya tonton sinetronnya. Heeh. Ada tuh filmnya tuh. Iya tahu itu. Tapi yang baru lagi ntar tuh Norma. Banyak banget film-film gitu ya sekarang. Ya? Apa? Norma? Norma yang itu yang mantu selingkuh sama mertua. Hah? Itu film? Dari kisah nyata. Tapi difilmin. Hah? Mantu selingkuh sama mertua? Mantunya cowok, mertuanya cewek. Astagfirullahalazim. Karena itu sebenarnya tanda dong. itu lebih parah sih. Karena mertua tuh udah kayak ibu sendiri. Jadi contoh ya, aku misal sama mertuaku, aku bisa aja terus kemudian tidur di pangkuannya karena udah kayak ibuku. Atau misalnya Vera nanti punya bapak mertua, itu udah kayak bapak sendiri. Karena memang nggak mungkin gitu maksudnya. Karena dia udah nganggap seperti anak sendiri. Kalau terjadi sih ya aneh sih. Jadi berondong sama tante-tante. Ya Allah. Iya bener sih secara posisi umur ya. Oh gila Bener, banget sih. cuma ini tapi. kan posisi dia mertuanya gitu. Iya. Harus itu Gila banget. orang tua lu. Iya. Terus sampai nikah nggak? Oh belum mulai filmnya. Kan
itu kan pelanggaran kok nikah. Kok nikah? Jadi dia nikah sama anaknya nih, si cowok ini nikah sama anaknya yang cewek, anak si mertua ini. Iya. Tapi dia malah berselingkuh sama Mertuanya kan. sama ibunya. Nggak, maksudnya tetap diperjuangin kan cintanya. Iya. Enggak, Kenapa diperjuangin? Ini bener-bener poin dia di situ loh. Poin dia di situ Aku loh. Enggak, penasaran. lu enggak kasihan sama anaknya Iya nih. kasihan. Cuman ntar Ya, next question, next question. Kita beda Next poin. question. Allah dikatakan sebagai Allah. zat Allah beda. Ngomong, Allah. Allah. pakai O. Allah. Allah bisa. dikatakan sebagai zat yang maha pengasih, Ya. tetapi juga menciptakan neraka dengan siksaan abadi, yang tidak sebanding dengan dosa manusia yang sifatnya sementara di dunia. Oke. Zat, iya gue baru denger tuh. DZAT. AT, zat. Artinya apa tuh? Esensi. Apa? Bener-bener memang bahasa Indonesia Eksistensi, eksistensi. zat. Karena Allah tuh kan ini kan tidak boleh digambarkan bentuknya Iya. segala macam. Eksistensinya, zat. Tapi Akhirnya- deskripsinya berarti zat beneran. Zat, iya. Eksistensinya gitu. Iya, Oh, eksistensinya. Keberadaannya gitu. Ya, zatnya artinya eksistensinya. Oke. Lu yang jawab coba dulu. Nanti gue sambung. Gue udah punya jawaban sih. Pertanyaan Jolet dulu. Pertanyaannya orang. Allah kan maha rohim, maha rohman, maha rohim. Kenapa menciptakan neraka? Dia ngeblok udah pertanyaan beda makanya. Ini nih, Tapi juga menciptakan neraka dengan siksaan abadi yang tidak sebanding dengan dosa manusia yang sifatnya sementara Iya. di dunia. boleh aku tambahin bentar ya? Yaudah. Kata siapa? Dosa itu sifatnya sementara. Kayak misalnya gini, kalian ya, misalnya Koi hidupnya sampai 30 tahun. Ya. Dosa terus 30 tahun. 31 dia meninggal. Tapi dia di nerakanya selama-lamanya. Harusnya di nerakanya cuma 31 tahun doang. Nah, itu kan logika kita sebagai manusia. Iya. Iya benar. Manusia itu kan bukan makhluk yang maha adil. Benar. Tapi itu maksudnya Koi makin lama makin Bagus aja jawabannya. Makin lama makin kamu jadi ustadz ustadz ya. aja. Kita nggak bisa mengukur hukum-hukum akhirat dengan logika-logika manusia yang Benar. sangat terbatas. Benar. Oke, kita dosa cuma seumur hidup kita 31 tahun. Tapi misalnya kita ngebunuh orang. Ya. Orang yang harusnya hidupnya misalnya bisa sampai tua, umur 20 udah hilang nyawanya gara-gara kita. Itu orang nyawanya nggak balik kan? Apakah berarti dosa kita sementara? Tapi kan dia di surga. Siapa? Iya bunuh. Yang dibunuh? Belum tentu lah. Oh, iya. Orangnya juga Belum tentu. berdosa. Oh. Nah, itu dia Berarti kenapa kan logika-logika kita tidak bisa digunakan untuk penerapan hukum-hukum di akhirat. Ustadz kalau Karena misalnya itu kenapa selain Maha Pengasih, Allah juga Maha Adil. Oh, menjawab Itu kenapa ada 99 Asmaul Husna. Iya. apa itu? Sifat-sifat Allah ada 99. Kenapa nggak 100? Nah, Dia- karena dia- 9 itu bagus. 99 tuh angka kesempurnaan. Tuh. Ya, karena kalau ada 100 kan jadi balik 100. Iya. 9 itu kan angka tertinggi. Angka biner tuh 1 sampai 9. Nah, iya. Oh, ini cocok 10. logi atau beneran? Ih, kok cocok logi? Angka biner tuh 1 sampai 9. 9 paling tinggi gak? Oh iya. Habis 9 balik lagi ke angka 1 dan 0 Iya, kan? benar-benar. Iya. Berarti 9 paling tinggi kan? Oh apa? Iya ngerti. Emang Ustadz hafal 99 sifat Allah? Oh tentu ada lagunya. Coba. Gua enggak apa. Enggak. Gue mau nanya, berarti surga neraka itu bentuk maha adilnya Allah. Iya. Ya. Dari turunan dari maha adilnya itu. Iya. It's all about justice kan. Iya. Oh. Jadi Oh, kalau oke, menjawab. sebenarnya gini Fer, kalau andai kan ada orang protes, aku cuma bermaksiat 30 tahun, kenapa aku dihukum selama-lamanya? Itu nanti yang dimaksiatin akan bilang, aku juga hidupku juga segini. Gitu kan ya. Kenapa dia terus kemudian gangguin aku? Nah, coba bayangin Fer ya. Allah sudah ngasih selama-lamanya aja, masih banyak yang langgar. Apalagi Allah cuma bilang 30 tahun lu dosa, lu diganti 30 tahun juga. Itu akan semakin diremehkan. Nah, makanya se-fair Allah akan ngasih balasan tanpa hisab, tanpa ada batas kepada orang yang berbuat baik, maka Allah kasih juga untuk orang-orang yang berbuat jahat juga tanpa ada batasnya. Dan menurutku kasih sayang Allah tuh adalah salah satunya diciptakannya neraka. Kenapa? Lu bayangin, nanti kalau orang-orang baik masuk surga, nanti di akhirat orang-orang jahat masuk kemana? Kan kasihan mereka nggak ada tempat. Ya nggak sih? Mungkin kayak nggak usah ada apinya sih. Oh, enggak. Maksudnya kayak supaya nggak disiksa. atau apinya di atas doang biar matangnya di atas doang. Maksud aku kayak Iya. hukumannya mungkin kayak di Orang nggak ruangan takut lah Fer. putih. Orang enggak takut. Orang nggak takut. Oh mau dibuat takut. Iya dong. Gini, tadi poinnya Ustadz Felix, orang dibuat takut aja dengan kamu akan selama-lamanya di Iya, neraka. itu Itu aja aja masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan jahat. Iya. Iya Gimana sih. kalau ini nanti di neraka Nggak ada ini apa-apa. aja
tahunnya sama kayak Benar. tahun kamu hidup aja ya. Benar. Ya makin nggak takut orang. Ya, mungkin poinnya tadi yang Ustaz Felix kan bilang kalau misalnya orang Kesian. baik sama orang jahat digabungin kan nggak adil kan. Iya. Ya udah kayak dipisahin aja nggak apa-apa. Cuma nggak ada apinya. Ya nggak takut dong mereka. Iya, berarti kan makin kacau lah dunia karena nanti kita cuma nggak masuk surga kok, tapi kita Iya. nggak masuk neraka. Bener Mereka sih. jadi gitu. Iya. Berarti ayat-ayat ini untuk memicu ketakutan biar untuk kepatuhan. Iya, jadi di dalam Islam tuh nanti ada dua pendekatan. Bagi orang-orang yang maksiat semua, itu dikasih ayat-ayat tentang harapan. Tapi bagi orang-orang yang beribadah terus-menerus dikasih ayat-ayat tentang neraka. Jadi ayat tentang neraka tuh justru dikasih pada orang yang beribadah. Kenapa gitu? Oh, Karena biar orang-orang- konsisten. supaya dia gak sombong. Karena ingat ya kita pernah bahas bahwasanya iblis itu menjadi sombong ketika dia justru dapat orang yang newbie. Iya. Oh. Tapi untuk orang-orang yang bermaksiat dikasih jalan pertobatan tuh besar. Kamu bisa bertobat dengan dosa sebesar apapun. Jadi Allah tetap ngasih dan sekaligus diperingatkan kalau lu tetap begini, lu tetap akan lu dibakar loh. Maka ada satu surat. Kan tadi kan Allah Maha kasih ya, Pengasih, Maha pengasih. Tahu nggak Maha pengasih dalam bahasa Arabnya apa? Koin mungkin. Antara Ar-Rahman apa Ar-Rahim tuh? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah 31 kali ngulangi satu pertanyaan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya, yang ngeri nih ayatnya adalah turun setelah 13 tahun 13 tahun Rasul berdakwah. Udah dakwah terus nih sama orang-orang yang bandel-bandel nih setengah mati nih. Bayangin ya, cewek lahir dipendem. Karena mereka malu punya anak cewek. Iya. Dipendam di dalam perutnya. Dipendem di dalam pasir. Enggak, langsung dikubur. Tek. Oh, Lagi nangis dikubur, coba bayangin. Kesel kan? mati. Iya. Ya, iya dong. Ya, terus habis itu kenapa? Nah, bayangin kejahatan-kejahatan semacam Oh, itu. kejahatan. Dan Rasul berdakwah 13 tahun pada mereka sambil ngingetin pada Allah dan ngasih tahu ancaman-ancaman neraka. Dan 31 kali Allah bilang di dalam Al-Qur'an, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Setelah 13 tahun berdakwah dan 31 kali ditanya, baru keluar surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini dianggap kafir baru setelah 13 tahun didakwain. Lo tau kafir maksudnya apa? Tidak Bisa mau beriman. dirangkumin nggak? Dia dari tadi enggak lupa. Ya pokoknya ini udah formatnya nih. Emang Ustaz matanya Felix kelihatan dia ceritanya. matanya. Oh, udah gitu. Nggak, kayak terlalu panjang deh. Nah, oh ya. Rangkumin dong. Ya, rangkumin. Gimana? Jadi tadi kan turun surat Ar-Rahman dulu kan, Iya. yang Iya. memberi Kasih sayang. peringatan itu belum ngejudge tuh, itu Iya. mengajak ayo kita bertobat, ayo kita bergabung, jangan melakukan kejahatan-kejahatan Iya. seperti salah satunya anak cewek langsung dikubur, anak cewek langsung Iya. dikubur. 13 Hmm. tahun diajak terus tanpa dijudge tanpa diapa, setelah 13 tahun baru muncul ayat baru yang Oh, menjelaskan tentang orang-orang kafir. Iya. Baru di situ ada Neraka. ada. Nah, itu Oh, baru jadi dikasih dulu tahu nggak ada hukumannya gini. Oh, dulu maksudnya nggak ada neraka. Ada. Bukan dulu nggak ada neraka, tapi ayat itu tuh Al-Quran tuh turunnya tuh nggak langsung satu buku. Hey, aku satu buku Al-Quran nggak gitu. Satu-satu. Turunnya tuh Per-part. rentetan dan nggak tiap hari. Kayak tadi aja dari Ar-Rahman ke Al-Kafirun itu 13 tahun jaraknya. Jadi maksudnya setelah Ar-Rahman tuh kan orang-orang kan pasti kan mempelajari ini dengan dalam Iya. nih. Nah, buat orang-orang yang ternyata setelah 13 tahun tidak Didakwain. ada efeknya ke dia, Baru dibuat diturunkanlah surat lagi. Al-Kafirun itu. Iya. Oh, alah. Ngerti nih. Wah, luar biasa ya. Kayaknya kita pamitan dulu. Jago sih. Iya, Dia jago. mempersingkat. Iya. Berarti itu kenapa sepulang sekolah ada yang nonton itu kali Iya. ya? Karena aku bisa jelasin Keren itu semua. ya. Iya. Oke, Iya, oke. iya. Keren semua itu. Keren semua. Itu hinaan atau apa itu? Itu pujian, itu investor. Pujian. Nah, Oh, oke. Tolong Itu namanya perbanyak investor fan-fan kalau di di sana. dunia Iya. agar views saya meningkat, AdSense saya naik. Nah. Iya. Lanjut. Ya udahlah. Oh, lu mau nanya lagi? Enggak, mau mau nanya tapi kayak ikan gitu. Itu nggak jadi. Mau nanya yang kenapa 13 tahun? Hah? Oh, 13 tahun. 13 tahun berdakwah itu karena Rasulullah itu di Mekah 13 tahun. Oh. Iya, jadi 13 tahun orang Mekah tuh nggak mau. Allah atau Rasulullah? Rasulullah. Kalau Allah nggak ada di Mekah. Nabi Iya, Muhammad. Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad di Mekah. Dia tinggal di dalam Ka'bahnya. Bukan. Dalam Ka'bah tuh nggak ada yang tinggal. Di Ka'bah. Apa? Dalam Ka'bah itu ada patung-patung. Oh. Sebelum dibersihin sama Nabi Muhammad. Dulu berhala. Lu tau berhala kan? Patung-patung yang disembah sama Iya, orang-orang. iya. Dulu tuh ada di Ka'bah dan di sekitarnya itu banyak banget. Buat disembah. Buat disembah. Masing-masing suku punya sesembahan nih, punya patung. Dia registernya di Ka'bah.
taruh di situ, dikelilingin bareng-bareng sama mereka tuh. Bahkan dulu ada patung penggambaran Allah yang sebenarnya itu Nah. tidak boleh. Zaman dulu itu ada loh. Betul. Segila itu orang zaman dulu. Zaman dulu nih zamannya Nabi Muhammad atau Sebelum Nabi Muhammad. sebelum Nabi Muhammad? Sudah ada patung-patung itu. Pas Nabi Muhammad diselesain. Tapi di dalamnya udah kosong. Udah kosong. Ada yang pernah masuk Ka'bah nggak? Apa? Banyak. Masuk. Ada kan? Iya. Ada banyak. Iya, Bisa kan? dimasukin. Bisa. Isinya apa? Kosong. Kosong lah. Kosong, Kosong. berdebu. Enggak, karena dibersihin. Gimana ya kayak Enggak gini. Enggak gini. Aku expect-nya gini. Aku expect-nya gini ya. Kosong ya, kosong. Masa enggak diisi apa-apa? Iya, dia berdebu. Maaf, ini kan orang di sana yang tawaf aja itu kan ada terus kan. Iya. Pasti ada juga dong petugas yang minimal Iya, membersihkan. Makanya aku nanya. Lu bisa loh buka di YouTube lihat isi dalam Ka'bah. Boleh di vlog gitu. Bisa. Boleh. Ini kan bukan gedung tua yang nggak pernah dikunjungin orang. Tapi Kenapa itu- berdebu? Gedungnya itu udah memang dari dulu kayak gitu Dari atau dulu. direnovasi? Pinter. Nah, ini baru nih, ini bagus loh. Ini pinter. Iya, ini bagus loh. Jawab, Rey. gak tahu lah gua. Oke, sepulang sekolah udah pernah dibahas. Oh ya? Lu pernah bahas belum sih? Ini Renovasi bahasa Ka'bah. Arab sebelum Islam turun. Oh, Yaitu kondisi Ka'bah iya. segala macam dan emang kan tadi ya kan ini Ka'bah sebelah belum jadi masjid kan? Iya, betul. Belum jadi Masjidil Haram kan? Mm-mm. Jadi gini, Fer, ceritanya. Nah itu. Nabi Muhammad pernah bilang ketika ditanya bangunan apa yang pertama kali dibuat di muka bumi? Ka'bah, Oh. Masjidil Haram, Ka'bah. Iya. Nah itu pertama. Yang kedua apa? Baitul Maqdis, Apa itu? Itu bangunan pertama Masjid kalau Aqsa. di Iya, yang kita yakini Ka'bah. Palestina. Yang kedua Palestina, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Apa itu Mel? Yerusalem. Kota Yerusalem. Bukan kotanya tapi itu kompleksnya, kompleks Baitul Maqdis. Lu ingat Isra Miraj yang dulu kita omongin nggak? Itu di belakang Feren tuh ada gambar Kamu Isra Miraj. expect aku inget. Enggak, kita ngomongin waktu itu di sini juga loh Isra Kayaknya ada Miraj, aku perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Oh, itu sama Raymond. Oh iya, sama Raymond. Tapi Itu lu di ingat belakang kan? lu tuh. yang pas Belakang lu tuh. yang pas Tuh. kemarin Baitul Itiba. Maqdis. Heeh. Oh, itu ada di Yerusalem. Ya itu yang makat kemarin pas Itiba nggak? Iya. Pas gua datang itu. Betul. Dia kan ada di juga. Nah, ada di itu juga. yang kompleks itu loh yang ada Itu yang iya. kedua dibangun. Oke. Nah, setelah ada banjir Nabi Nuh, Ka'bah itu terus kemudian ketutup sama banjir. Setelah itu rusak. Oke. Maka Abraham itu atau Ibrahim dalam keyakinan orang Muslim itu meninggikan kembali dasar-dasar Ka'bah. Ibrahim ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Dan ketika dia ngerjain sendiri, anaknya ngeliat, anaknya mau bantu. Tunggu. Ka'bah lu tahu yang mana? Oh iya betul dulu. Betul dulu. Lu tahu Ka'bah yang mana? Nanya kafir aja nggak Iya dijawab. tahu yang kota hitam kan. Oke. Bagus. Nah setelah benar. terus kemudian Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu sendirian dengan tangannya, maka Ismail bantu. Ismail tuh sepupunya kan. Anaknya. Sepupunya ada yang lain. Ishak. Bukan, itu cucunya. Itu anaknya, sorry. Loh. Ishak anaknya. Terus Ismail? Ismail anaknya dari istri yang berbeda. Oh, dia punya 2 istri. Dia punya 4. Beda sama Kristen ya? Sama. Loh, Kristen kan cuma Sarah doang. Nah, Abraham sama yang Sarah. diceritain. Oh. Tapi ada nggak diceritain? Jadi gini ceritanya. Abraham punya istri namanya Sarah. Oke. Lalu kemudian ketika dia sama Sarah kan nggak punya anak nih ceritanya nih. Nah waktu itu paceklik juga nih. Nah karena paceklik di daerah Kanaan. Paceklik apa? Paceklik. Paceklik tuh ini Famine. musim di Nggak ada makanan. Nggak ada makanan. tumbuhan nggak tumbuh yang harusnya musim lu bisa makan kemarau. gandum. Ya bisa. kemarau. Kemarau tapi nggak ada makanan Nggak ya. ada makanan. Ya, oke. Nah, itu paceklik. Kanaan tuh biasa paceklik. Maka waktu itu negara yang paling bagus agriculturalnya di dunia itu Mesir. Maka pergilah Abraham ke Mesir. Disitulah terus kemudian singkat cerita dia dapat namanya Bunda Hajar. Nah Bunda Hajar nih terus kemudian ketika dinikahi malah dapat anak duluan namanya Ismail. Oh. Setelah Ismail lahir baru kemudian Sarahnya hamil mengandung. Oh. Berarti siapa yang kakaknya? Ismail atau Ishak? Ismail. Bagus. Adiknya siapa namanya? Ishak. Betul. Ibunya Ismail siapa namanya? Ayo lo. Mama Ismail. Oh iya. Ibunya Ismail. Lagi dites lah. Oh jadi gini saat Paul Ferron tuh dia ingat nih. Dia linear, ya? Tuh, dia ingat. Tapi ketika dia udah ingat yang ini, Iya, yang ini harus dilupain nih. Enggak gini, aku tahu. Kepalanya Feren tuh kayak monitor. Jadi kalau dia udah scroll, yang di atasnya lupa. Lupa ya. Oke.
Tadi baru dibahas Bunda siapa? Anaknya Ismail. Iya, Itu aku ingat. ibunya. Iya, siapa? Namanya Bunda siapa? Siapa? Lupa namanya gue. Dia juga. Gue jujur ketularan sama Feren nih kayaknya. Anjir. Karena menyudutkan aku dan Raymond juga gitu. Iya sama kalian. Ternyata sama. Namanya Maaf ya, Hajar. Feren, maaf ya. Aja. Aku tadi mau jawab Odija lagi. Khadijah. Khadijah Iya, beda Nabi nabi. Muhammad kan. Ya, nah gitu. Tapi berarti Abraham sama Ismail sama Ishak bareng-bareng bangun Ka'bahnya Ya. supaya baru. Nah, jadilah Ka'bahnya itu persegi panjang. Oke. Nah, ketika di zamannya Nabi Muhammad direnovasi lagi nih Ka'bahnya karena mau rusak. Nah, proyeknya itu di kepala proyeknya namanya Walid bin Mughirah. Pak Walid lah namanya. Nah, Pak Walid ini bilang sama seluruh orang Quraisy, kita lagi mau bangun Ka'bah nih ya, tapi jangan pakai duit yang haram ya, jangan pakai duit riba gitu. Oke, kita kumpulin. Duitnya dikit. Nggak nyampe terus untuk buat Ka'bah yang sebesar Nabi Ibrahim. Akhirnya Ka'bahnya diperkecil jadi kayak kubus. Harusnya kan persegi panjang nih. Oh, iya gue Ka'bahnya ingat ada nih, gue dua. ingat nih. Bukan, Ka'bahnya diperkecil. Diperkecil. Karena Dulu duitnya nggak cukup. Loh, yang bekasnya Ibrahim bangun itu? Gede. Oke, terus mana ini yang gede? Nah, ini Ibrahim nih, segini nih. Terus jadi segini. Kenapa? Karena uangnya nggak cukup. Duitnya nggak cukup. Oh, soalnya mau- akhirnya dikecilin di intinya aja. Enggak, kenapa nggak dibiarin gede aja? Nah, karena duitnya nggak cukup. Karena duitnya nggak Kan cukup rusak. dan ini rusak. Ini bahaya nih kalau rusak nih. Rusak. Kan tadi ada keyword rusak dibilangin. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad, akhirnya ini bangunan rusak. Terus ayo kita Iya, benerin, oke, ayo oke. kita Kalau benerin. koi aja gak sabar ya, siapa lagi mau jelasin lu? Coba. Ayo kita Iya, benerin, aku- duitnya nggak cukup, Bener. akhirnya diperkecil, Iya. jadi kotak, jadi persegi. Jadi persegi. Aku tuh udah paham ceritanya, tapi kata rusaknya nggak ada. Jadi makanya tadi. Iya, Ada. nggak ada di otakku. Jadi aku mikirnya kayak Ibrahim buat Ka'bah gede, terus yang lain itu pengen buat Ka'bah juga, tapi nggak mampu sama kayak Ibrahim itu. Oh Akhirnya Ka'bahnya iya. kecil. Jadi dia Ka'bahnya sama, cuma diperkecil karena duitnya kurang. Oke. Dia nggak Emang nggak ada puasa yang kan mau Kok nggak fokus dia sih? Nggak ada apa? Nggak ada yang mau nyukupin. nggak ada yang mau nyumbang. Ya memang duitnya mereka nggak ada waktu itu. Nggak ada yang mau nyumbang. Nggak sama ada yang mau sekali. nyumbang. Habis sudah duit. Nah, maka sisanya tuh donasi? dibuatin gini, namanya Hijar Ismail. Apa? Apa donasi? Itu mereka udah open, itu bahkan mereka udah open donasi. Iya, Duitnya udah. tapi coba kekumpul segitu. Iya, dulu Akhirnya belum ada solusinya platform kayak traktir. iya, dulu nggak ada tuh Karena Saweria. waktu itu harus dibuat dengan bahan-bahan yang mahal. Oh, banyak apa? Ustaz? Bahannya batu. Tapi harus diambil dari Jabal Nur. Nah itu untuk membuat itu waktu itu Arab belum punya teknologi yang bagus dan belum punya duit yang banyak. Oke, sekarang kan udah pada kaya-kaya nih Islam, harusnya bisa digedein lagi. Bisa. Tapi Itu nggak- bagus. jadi nggak sakral. Ya bagus. Sebenarnya itu pernah dibuat lagi seperti awal. Tapi pernah ya? Pernah. Oh iya? Tapi dibalikin lagi. Karena Karena ada keputusan pokoknya mungkin lebih pada keputusan terbiasa ya. Jadi akhirnya orang dibalikin lagi ke situ. Setauku aku pernah baca bahwa itu pernah dibalikin lagi dalam kondisi yang semula, tapi dibalikin lagi. Gitu. baru tahu kan? tapi jujur menurut gue ya, belakangan ini curiosity dia udah mulai walaupun meleset-meleset sering pertanyaannya, tapi iya. beberapa tuh on point loh. Tapi emang iya beberapa tuh Beberapa kayak, on point oh banget iya loh. bener juga ya. Iya. Jadi emang kayak Feren tuh lempar peluru aja. Iya. Yang kena yang mana belakangan. Yang penting kebanyakan emang miss kan. Tapi sekalinya kena tuh kena banget. Bener lagi analoginya. Lu kayak Star Wars soalnya nembak-nembak gak kena Tapi gitu. the fact bahwa Stormtrooper lu, banget. Iya betul. dia kalau Stasi- samping koi lebih berani. Nah, itu bener The sih. fact bahwa Iya. berarti lu bakal jauh lebih cepat pinter setiap lu. Iya, lu lebih keluar sih kalau ada Lebih, koi. iya. Keluar Iya, jinnya. Kodam lu keluar. Mungkin soalnya nggak, aku tahu kenapa. Soalnya kalau misalnya aku cuma bertiga sama kalian doang, nggak ada yang translate kan. Terus misal aku naik kena apapun, kalian translate-nya pun juga tetap nggak paham. Apa? Oh, Ini itu ini butuh kayak- butuh jembatan dia Jadi lu emang. bilang kita nggak bisa ngejelasin gitu ya? in a way. In a way. terlalu Ya, pinter, nggak- terlalu coba pinter, pinter. terlalu pinter. Coba lu tanya kodamnya koi Kodam. apa? Kodammu apa? Apa? Kodam. Babi air. Haram dong. Apa? Haram. Lah kan kodam. Nggak Iya. gua makan. Heeh. Nggak gua makan, nggak Dia gua ada sentuh. Apa? Harimau air dia. Lu harimau air. Harimau Sumatera. Iya air kayaknya. Nah, air kan tuh sama lu berdua. Harimau Sumatera. Enggak, gua babi air gua nggak tahu ya, gua asal jawab ya. Gua nggak pernah cek-cek gituan anjir. Ya udah lanjut. Lanjut. Seorang perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Ya. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim. Ya. Ini menunjukkan standar ganda dalam suatu aturan pernikahan. Bagus. Ini kan kemarin kita udah bahas beberapa. Kalau jawaban pendeknya, kalau jawapan yang diperbolehkan sama mama, karena cowok
itu kan mendidik, imam kan. Mm-mm. Jadi ada chance buat dia bisa mendapat pahala dengan mengconvert. Kalau cewek itu nggak ada chance karena dia harus diimami gitu loh. Kalau diimami bukan dari Bagus agama Islam, ya jadi gitu. Itu kenapa Best. cowok oke boleh. Bagus nih. Benar. Benar. Jago ya Islam berarti. Jadi lu bisa menikah dengan pria muslim. Berarti Sama Raymond lu bisa. Muslim kan? Bisa ngimamin lu. oke. Iya. Contoh nih analogi ya. Berarti Islam lumayan pintar ya kalau misalnya ini kan kayak Gimana? Dia Islam lumayan pintar, udah oke. mulai enlightenment nih. Nah. kayak marketingnya maksudnya kayak dia Marketing. Oh, maksudnya itu cara Islam untuk memperbanyak umatnya ya? Maksud lu itu kan? Iya. iya gak sih? Iya, benar. Tapi gitu soalnya dalam Kristen tuh nggak boleh. Ah, Kristen nggak boleh nikah beda agama. nggak boleh. Setahu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti tertutup. Bukan dong. lebih banyak, bukan Kayak lebih banyak. memang lebih Lebih enggak, banyak. lebih di ada ayatnya kayaknya. Tapi Ayatnya apa ayatnya? Ini kacau nih. Udah pasti dia nggak tahu dong. Langsung buka Google. Ini makanya dia merasa terintimidasi kalau ini kita udah nggak kasih boleh feedback sama nikah netizen beda. loh. Iya. Kita Nanti harus abis kayak- aku dimarahin lagi. Nanti kita siap Pasti gue dimarahin dihujat lagi. gara-gara nggak sabar sama Feren. 2 Korintus 6 ayat 14, Gimana? janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus. Surat Paulus itu. Heeh. Oh itu Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Oke. Coba Tapi kalau bener ya dipikirin, coba. ini berarti surat kan berdasarkan wahyu. Ya. Kalau misalnya dianalisa lagi secara statistik nih cowok Muslim nikah sama cewek yang Kristen, ada chance kecil di mana cowoknya yang murtad. Ya, bisa banget. Karena sebenarnya kalau menurut by the way gini ya, aku jelasin dulu ya. Keyakinan orang-orang Kristen adalah sebenarnya surat-surat Paulus itu termasuk adalah firman Tuhan. Karena dibimbing oleh Roh Kudus kata mereka. Cuman kan nggak langsung dari Yesusnya. Tapi kalau Yesusnya aku yakin juga pasti ketika dia nganjurin menikah pasti menikah dengan satu iman. Karena secara logika pun sebenarnya semakin kalau visi kita kan Rebas visi tadi pas jelasin bisnis nih. Nah visi itu penting banget tuh dalam pernikahan. Kalau visinya beda itu bisa kacau tuh pernikahan tuh. Tapi kalau yang lain-lain beda masih oke sebenarnya. Nah contoh ya, misalnya kalau kita lihat ya di dunia motivasi zaman sekarang psikologi ternyata cewek itu memberikan influence, cowok itu yang memutuskan. Tapi influence adalah cewek. Betul. Dalam beberapa kasus cewek itu lebih powerful daripada laki-laki. Bukan beberapa sih. Nah, tapi kita harus tahu who is deciding tetap laki-laki. Gitu. Walaupun influence-nya pada perempuan, makanya laki-laki tetap boleh menikahin yang non muslim atau yang bukan non muslim ya, ahli kitab namanya. Gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab ya. Jadi Bukan jadi nggak masalah standar standar ganda ya, ganda. karena beda-beda konteksnya gitu. Ngerti kan? Gak perlu gue jelasin ulang kan? Dia udah nolak ke gue nih soalnya. Ngerti ya, Iya. oke lah. Oke lah. Oke, Oke. gimana? Nah, pertanyaan lain. So far bisa dijawab semua loh sama Iya, Ustaz Felix loh. Iya. Iya sih. Koi aja bisa. Iya, nggak bisa dijawab Ustadz. Ya udah sekarang aku nanya ke Koi. Oke. Ya coba apa? Banyak apa, orang yaudah. yang mengaku dapat wahyu. Heeh. Bagaimana cara membedakan wahyu yang benar dari Tuhan dan bukan? Bagus. Mampus. Beneran yang susah lo nanya ya. Bagus. Cara banyak orang Mengaku dapat wahyu nih. Tapi Bagus. gimana cara bedain wahyu yang benar dari Allah dan yang bukan? kalau gua cukup dengan melihat yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak? Wah. Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah malah menyembah bukan yang seharusnya? Kayak misalnya banyak nabi-nabi palsu kan, tiba-tiba ada hari ini Lebaran, tahu dari mana? Saya habis nelpon Allah. Itu kan dia ngaku dapat wahyu tuh. Iya. Dia ngaku dapat wahyu, tapi kalau kita punya fondasi Islam yang kuat, sangat tidak mungkin kita bisa nelpon Allah. Karena yang bisa nelpon Allah cuma Nabi Muhammad, orang terakhir yang bisa nelpon Allah kan. Telepon literate Oh, Lu Coba tahu dijelasin. standar kalau enggak. komunikasi. Komunikasi. Ya, enggak, waktu itu kan pernah ada tuh ya kan imam yang ngaku pernah nelpon Iya, Allah kan. ada. Dia bersikeras. iya. Itu apa?
Padahal kan itu Make sudah sangat sense. tidak mungkin. Kita kan mengimani 25 nabi dan rasul dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang ngaku nabi baru, mau dia ngaku punya wahyu sebesar apapun, sesakti apapun, kalau fondasi kita udah tepat nih, kita nggak akan percaya. Itu udah tahu kita bedanya di mana. Tapi itu banyak orang tuh yang kayak merasa dapat dari mimpi, Oke. dapat dari mimpi doang sih. Oke, tag team gua. Kalau Satu lagi, menurut- silakan. Oke. Kalau menurut gue there's no way. Nggak tahu, ini otak gue sebatas there's no way to know apakah dia absolutely right Dari atau Tuhan no. atau Tapi udah ada arahannya, yaitu apa yang udah disetujuin bareng-bareng di Al-Quran Nah, dan hadis-hadisnya. Sisanya permainan akal sehat menurut gue. Oke. Ya. Gue jawab ya. Silakan ketua. Bagaimana cara Feren membedakan toko palsu dan toko asli di marketplace? Yang ada Shopee Mall-nya. Oke, apapun lah. Ya. Ya, ada Shopee Mall pertama. Ya. Terus apa lagi? Supaya kita nggak ketipu. Panduan Banyak supaya rating, nggak ketipu. banyak rating. Banyak rating. Terus apa lagi? Asli sama palsu ya? Ah. Asli palsu tuh maksudnya barangnya asli atau Apapun tokonya Apa? nih. Ya. Kita bicara tokonya dulu, nanti baru barangnya. kalau di chat balas? Oke, bagus. Sekarang kalau barangnya asli. Tahu dari mana iPhone kita asli atau enggak? Atau Samsung bisa kita tahu. asli atau enggak? Gak bisa tuh. Bisa tahu ya? Bisa dong. Apa yang menyebabkan satu barang ini asli nih? Apa yang misalnya? Oh ada. Apa? Apa yang dibuka tuh pertama kali? Anjir dipandu loh, dipandu. Ayo. Apa yang dibuka? Kotaknya. Oke. Iya, terus. sebelum kotaknya ada Ya. apa tuh pas buka kotak? Kresek. Setelah kresek sebelum kotak. Nih, Nggak salah, sebenarnya nggak salah. ya. Ini kresek nih. Susah ya jadi sederhana ya. Ini kreseknya. Lu ambil kotaknya. Iya. Apa yang lu buka buat dulu? lu buka kotak tuh harus ngapain dulu? Biar kotak Oh itu itu buka. isolasi. Green pill. Isolasi. Green pill. Nah, Bahasa apa? kalau isolasi berarti lu selama ini beli yang palsu dong. Isolasi doang. Isolasi. Ada segel Oh, namanya. Segel. Segel. Terus apa lagi? Ada hologramnya. Ya kan? Ya. Ada hologramnya pertanda bahwa ini adalah dijamin gitu kan Oke, ya. terus? Oke, Bisa setelah cek kita serial buka numbernya. ada apa insurance. Insurance itu apa sih? Asuransi. Jaminan. Kartu Emailnya jaminannya. bisa dicek, serial Betul. numbernya bisa dicek, dan SNA, lain-lain. Semua betul. dari sumber utamanya. Betul. Itu namanya Oke. adalah proof. Iya. Berarti yang membuktikan wahyu dan bukan wahyu adalah proof, argument. Oh. Proof, Harus ada bukti. Contoh. Contoh, Yesus. Yesus itu kan nabi kan? Ya. Yesus diragukan nggak bahwa dia adalah nabi? Enggak. Lu baca Alkitab nggak? Iya diragukan. Kalau dia nggak diragukan, Yesus itu diragukan banget. Oke. Yesus itu diragukan dari kecil dan senior dia dari orang-orang Yahudi, para rabi-rabi itu semuanya bilang ini adalah nabi palsu. Oh. Karena mereka nggak suka bahwasanya Yesus itu adalah nabi dan Oke. Yesus berkali-kali membuktikan bahwa dia benar-benar adalah lebih daripada yang lain. Kalau Isa mengakui nabi, misal contoh di dalam Alkitab, dia menggandakan makanan dan anggur. Mhm. Ya kan di dalam Alkitab kan itu ada mujizat pertamanya dia kan. mujizat, Nah, jadi rotinya jadi banyak, anggurnya jadi banyak, cukup untuk semua perjamuan. Dia menghidupkan orang mati. Benar. Dia menyembuhkan penyakit lepra, kusta dan buta. Isn't that as a proof? Ya. Maka orang-orang kayak dia ngomong gini, kalian masih nggak percaya? Kalian mau bukti apa lagi? Bahwa aku bawa sesuatu yang tidak biasa nih. Oh. Nah, itu proof. Maka wahyu pasti ada proof. Berarti orang yang punya wahyu itu harusnya punya superpower. iya super power oke lah. Bagus. Bisa Tapi- bisa memberikan proof. Tidak selalu super power ya. Iya. Yang penting ada proofnya. Nah, Iya. orang-orang ngaku wahyu sekarang nih yang di pertanyaan ini, Ada mereka proof pernah gak membuktikan itu? Apa cuma ngomong doang? Jadi membuktikan tuh dalam arti ya magicnya mereka kan, sulapnya mereka. Betul, superpower kita pakai termsnya Iya, Feren, superpower. iya, superpower. Superpower yang dimaksud adalah harus relevan di zaman itu. Contoh ya, di zamannya Yesus itu orang nggak ada yang bisa ngidupin orang mati. Setinggi tingginya terus kemudian tingkat apa ya pengobatan Ya. di zaman itu nggak ada yang bisa ngidupin orang mati. Benar. Lepra, kusta, buta nggak bisa. Sekarang lepra, kusta, buta bisa mungkin disembuhkan. Zaman dulu itu sangat relevan. Iya. Iya. Musa membelah lautan. Iya. Gitu kan ya. Itu relevan banget karena tukang sihir semua ada di situ. Ada yang bisa gerakin tali, dia punya tongkat bisa rubah jadi ular, makan tali-tali itu semuanya habis dan bisa belah lautan. Sekarang bisa nggak orang belah lautan? Literally bisa. Nah, pakai Bisa. apa? Pakai teknologi. Beneran bisa. Bisa. Orang buat ini. Iya, jembatan segala macam Oh. dibelah. Karena kayak dulu manusia kan nggak bisa terbang, Iya, terus ada itu. betul. Bisa ada pesawat. teknologi Superpower. buat pesawat. Nah, jadi dia bawa super power yang bagi orang zaman dulu amaze dan tahu nggak artinya mukjizat?
Mukjizat itu dari bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Inggris apa? Arti dalam bahasa Inggris. Nah, mukjizat artinya dalam bahasa Inggris apa? Mi? Mire. Miracle. Mi ayam. Bagus. Miracles. Miracles artinya apa? Keajaiban. Salah. Mukjizat artinya bukan miracles. Artinya adalah sesuatu yang membuat orang menjadi lemah. Literally, kalau orang lihat itu, lututnya langsung kayak konyaku. Karena tidak percaya itu bisa terjadi ya. Benar. Jadi orang zaman mustahilnya itu terjadi waktu itu, ketika beneran dilakukan orang lututnya langsung lemes dan langsung dia tersungkur sujud. Berarti sujud itu adalah sebuah aksi ketika orang benar-benar overwhelmed dengan sesuatu. Nah, gue mau lanjutan nih yang simplify pertanyaan tadi. Itu kan dalam konteks nabi. Ya. Nabi palsu dan wahyu gitu. Tapi kalau misalnya kita walaupun nggak tujuannya untuk mendakwah atau menyebarkan informasi yang salah ya, misalnya nggak ada apapun, tapi kita kayak kemarin gue mimpi kayaknya gue dapat wahyu deh. How do you know it's real or not? Misalnya gitu, dalam konteks keseharian manusia gitu. Sudah pasti nggak real. Sudah pasti nggak, karena Kalau wahyu manusia bilang wahyu udah terputus. berarti udah nggak ada wahyu sekarang. Oh iya sih. karena wahyu terakhir bener-bener Rasulullah kan. Benar. Itu tadi makanya gue balik di situ, kalau kita udah punya fondasi ya, kita percaya kita ajaran-ajaran 25 nabi dan rasul tadi, kita tahu wahyu terakhir tuh udah di Rasulullah. Habis itu udah nggak Berarti ada lagi. siapapun dari zaman Rasulullah sampai sekarang yang mengaku bahwa dia punya wahyu adalah False. palsu. Udah, berarti Tapi jawabannya sesimpel itu. Even sesimpel kayak wahyu, oh aku kemarin dapat mimpi, aku dibisikin Tuhan katanya, misalnya buat dirinya sendiri, oh aku harus milih ini dan Menurut lain-lain. ajaran agama Islam Itu false. Itu false. Itu false. Berarti no wahyu Iya. dari sekarang sampai zaman By the way, Datangkan. by the way, Ray, ada orang yang ngaku begitu. Hah? Ada orang yang ngaku begitu. Iya, di Kristen pun tuh ada orang yang kayak merasa pernah ke neraka. banyak, setahu gue tuh Banyak, banyak. banyak. Berarti Bukan ini bukan hanya ke neraka, tapi dia merasa bahwa dia dapat sesuatu pesan baru dari Tuhan. Banyak. Iya, iya. Ada banyak. Nah, menurutku yang mana ya ini ya? Pasti yang lagi viral nih belakangan ini nih. Enggak juga. Banyak banget. Enggak Tapi sih, ada banyak. satu gue pernah lihat video yang sangat mengganggu gue sebenarnya. Karena bentukannya kajian Islam banget saat. Iya. Terus dia bilang, saya lupa Habib siapa. Tapi pokoknya inti videonya adalah ada orang meninggal. Terus ini orang ini baik katanya, nggak pernah Iya. sholat, nggak pernah apa. Tapi nggak pernah sholat, tapi baik banget. Ketika dia meninggal sama si Habib tuh dikasih catatan, dimasukin ke kafannya. Katanya nanti pas malaikat nanya, kasih aja kertas ini. Nggak dihisap. Iya. Dan itu kan kajian maksudnya. Iya. Gila, ini kan Iya, sangat itu ya, apa ya? OP ya, sangat OP. Melenceng banget gitu Iya, loh. iya. Tapi dibungkus dengan Kajian. keislaman sekian. benar. Dan kajiannya juga bukan bentuk yang aneh, bukan yang Iya. kayak gus-gus yang saya akan manggung di London Inggris. Itu kan bukan yang gitu loh, bener-bener terlihat soleh banget. Iya. Itu mengganggu banget sih saat. Iya, Karena itu betul. kan udah melenceng dari basic yang harusnya kita pegang ya. Iya, banyak sekarang. Contoh misalnya kayak ada yang bilang dia bisa apa namanya, kalau ditanya siapa man rob buka, bilang aja Pancasila. Iya, yang Kayak gitu-gitu gitu-gitu. tuh sekarang tuh banyak. Tapi ini mutlak bahwa tidak ada wahyu. Ini mutlak. Mutlak. Part of faith. Part of it, bener. Bukan Iya. maksudnya kalau mutlak berarti bisa di-enforce untuk siapapun di seluruh dunia yang menganut agama Islam yang mengaku bahwa dia menerima wahyu bahwa lu false. Iya. Bener, harusnya gitu. Iya, Makanya itu sangat mengganggu Tapi, gue. nah, karena kalau misalnya ini hal yang mutlak dan sangat bisa didibang, kenapa dibiarkan banyak banget yang tetap bisa ngeklaim kayak gitu? Nah, itulah karena pengikut orang-orang bodoh tuh pasti masih banyak. Ya karena ternyata kenyataannya Kalau mutlak simple soalnya harusnya. Iya. Misalnya ini orang ada videonya gitu langsung bilang ini salah, tindakan salah. Iya. Iya. Ini salah. Iya. ini Tapi salah. ternyata Iya di kan? lapangan emang banyak yang nggak tahu kemutlakan itu. Iya. Mungkin ibaratnya kayak setan gitu loh, Rey. Kan masih banyak orang yang percaya kan. Iya. Kayak dukun. Kemarin tau nggak ada yang ngaku jadi Imam Mahdi? Siapa itu? Tahu nggak usah Imam Mahdi. Ada yang pernah di Indonesia ngaku bahwa dia adalah namanya Lia Eden. Nah, dia Eden deh. Nah, dia mengaku adalah pertamanya dia ngaku nabi, dapat wahyu. Yang selanjutnya dia ngaku dia malaikat Jibril. Nah, Oke. Nah, terus mati. sempat nungguin Mati? UFO. Iya. Di Monas sempat kumpul nungguin dijemput UFO. Betul. UFO-nya nggak datang tuh. Lu ini orang Indonesia. Iya. Dia Ibu-ibu. Eden. Ibu-ibu kayak sen ke kanan belok ke kiri. Terus dia bilang dia malaikat Jibril. Kan lucu. Nah, bagiku itu jadi lucu-lucuan aja. Oh. Dan pengikutnya cukup banyak loh. Cukup banyak. Iya. Satu rumah tuh semua pengikut dia. Teman-teman Gue lupa kompleknya. nama agamanya apa, kayak kerajaan surga apa gitu Iya. bukan namanya. Satu rumah. Teman Namanya Lia komplek. Eden. Ini kayaknya udah mulai lost deh. Iya, Bang. Jadi maksudnya ya, memang banyak sih. absurd apapun akan ada yang ikut gitu maksudnya. Di Amerika ada namanya sekte Heaven's Gate. Dia minta orang-orang ngumpul di satu tempat, bunuh diri bareng-bareng. semua. Aduh. Dan itu terjadi. Iya. Mau gue tambah lagi gak? Di Thailand 2 tahun lalu namanya Prabida.
Lu tahu saking umatnya menganggap dia sakti, itu daki dia nih pakai sendok diginin dimakan sama umatnya. Nah, Iya. dia nggak mandi ya? Sama kotorannya di lobangnya tuh mereka pada ngambilin dimakan. Nah, coba seabsurd Mereka itu. percaya itu bisa bikin mereka awet muda. Tuh, seabsurd itu. Beneran. Seabsurd Iya. itu manusia. Kemarin di India ditemukan kentang, Kentang. bentuknya aneh. Terus dibawa jadi sesembahan. Iya. Nggak usah kentang. India ada air atau dari ini kan dari tembok gitu kan, Iya. air suci. Taunya Air air bocor. AC. Kemarin ada yang lucu sih, tau nggak? Betapa mudahnya membuat cult di India. Jadi ada orang lewat di bawah kayak tol gitu, terowongan gitu, rame orang lewat. Terus salah satu tuh dia eksperimen, dia megang atasnya, terus megang lagi atasnya. Lama-lama orang ikut, semuanya ikut. Semuanya ikut. Tapi berarti itu kan menunjukkan itulah yang terjadi kalau kita nggak punya kemutlakan tadi yang Benar. dibilang Feren, Iya, kan, kita yang nggak dibilang punya panduan. Raymond. Gitu. Soalnya mutlak itu salah satu cara yang paling gampang ya mutlak soalnya. Iya. Tapi ternyata faktanya nggak segampang itu nih Iya. kita tetap Iya. ada. Mungkin nggak ada yang nggak, soalnya gini, siapa hukum kalau di Indonesia entitas apa yang bisa mengenforce aturan, misalnya kayak kepolisian sama undang-undang gitu Ya, misalnya. kalau di dalam Islam Enforcernya di Islam itu siapa? nggak ada. Anggap nih legislatif, eksekutif, yudikatif Iya. nih. Yudikatifnya di Islam tuh di Indonesia Nggak ada. kalau Nggak, legislatif tapi ada sebenarnya kan? kalau di Indonesia bisa dipotong sama Kementerian Agama gak sih? Nggak bisa. Yang gitu-gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi itu cuma sekadar rekomendasi. Tapi nanti yang ujungnya menjalankan pasti adalah polisi tetap. Tapi dia bisa kasih rekomendasi. Tapi sebenarnya di Indonesia bahkan hampir nggak ada untuk enforce. Contoh ya, halal aja itu bukan lembaga negara loh halal. Iya. Benar. Halal MUI itu bukan lembaga negara tuh. Dia cuma bisa memberikan rekomendasi. Iya, itu Jadi rekomendasi maksudnya kan, ethics, bukan maksudnya legal. Oke. Jadi jelas ya wahyu dan nggak wahyu ya, Iya, iya. proof, bukti. Nggak, simpelnya nggak ada. Kalau sekarang nggak Iya. ada. Intinya itu mutlak di Iya. Islam. Kalau gue Tapi lebih simpel kenapa lagi. Allah nggak ngasih wahyu ke nabi-nabi yang modern, maksudnya yang sekarang? Kan nggak ada nabi modern. Ini pas Ini kita balik ke tadi ke 10 menit yang sebelumnya kan nabi Kan terakhir ada tuh nabi udah terbaru, Nabi ada nabi Muhammad. terbaru. Iya, tahu. Lu kenapa Tapi nabi terbaru maksudnya bintang Emon tuh kemarin? Itu enggak, Ya. itu false itu. enggak, maksud aku kenapa Allah kayak zaman udah berubah nih, mau dong kasih satu nabi lagi di tengah-tengah dunia ini. Karena Di udah tahun selesai, 2025. udah finish. Udah. Karena nggak ada yang berubah sebenarnya. Kenapa alasannya? Nah jadi gini, setiap nabi diturunkan itu ketika ada terjadi perubahan. Makanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada 600 tahun. Ketika terjadi terus perubahan besar, maka kemudian datanglah agama Islam untuk kemudian menyelesaikan apa yang dimulai sebelumnya. Nah setelah ini nggak ada lagi perubahan besar. Karena problemnya sekarang adalah informasi. Dan mukjizat atau miracles-nya Al-Quran adalah informasi. Jadi masih menjawab zaman. Berarti modernisasi itu bahkan hitungannya bukan perubahan besar ya? Tidak. Modernisasi itu cuma perubahan dari segi tata cara, bukan dari segi esensi perbuatan. Berarti ini emang nggak terlalu signifikan enough lah. Iya, betul. Jadi tetap bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Makanya Allah bilang, maka Allah bilang lewat Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah ini. Udah selesai. Nah, itu kan sudah dipastikan juga Iya. Nabi Muhammad terakhir dan kita adalah umat terakhir. Betul. Oh iya, itu juga mutlak bahwa kita umat terakhir. Kita umat terakhir. Mutlak. Wow, maksudnya habis kita mati terus dunia ini kosong. Enggak. Ya kiamat. Bukan kita, maksudnya Bukan setelah iya, Islam generasi-generasi setelah kita pun masih Iya. hitungannya umat Nabi Muhammad. Iya, betul. Maksudnya nggak bakal ada nggak ada umat bakal baru nabi lagi. gitu. Nah, Iya, kita nggak udah ada yang nabi terakhir. Oke. Setelah ini langsung Antichrist. Setelah Antichrist, Kristus turun lagi. Iya. Hmm. Nabi Isa Antichrist tuh gue lupa namanya apa? Dajjal. 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 Oke. Berarti sebentar lagi Yesus turun. Siap-siap. Dajjal. Tapi sama kan diajarin di Kristen juga Yesus akan turun nanti. Iyalah second Iya, coming. second Iya. coming. Kapan? Nggak ada yang tahu kan? Pas ada chip kan. Lu pernah lihat TikTok nggak? Kayak tanda-tanda kiamat kayak orang masukin Banyak. chip Ya itu dia yang bikin itu untuk Iya, dapat iya, dia dapat benar. akses. Enggak. Nanti orang pada percaya lagi. Ya, penonton kayak SK nonton- pinter-pinter ya aman ya. Nonton channelnya Sepulang Sekolah deh, masukin chip itu tanda-tanda kiamat. Enggak, gua enggak pernah bahas itu. Ya udah salah. Gila. Dia udah mulai ketolong Ustaz Felix. Iya. Oh ya selanjutnya.
Surga dan neraka sudah ditentukan sejak lahir. Apakah ini benar? Oh, itu pembahasan takdir kemarin sih. Itu, pas pembahasan takdir lu tidur. tidur dia. Ya udah. Oh, pas saya pulang berarti kan? Iya. Tapi itu Iya. takdir saya cabut Iya, tuh. tidur dia. Kacau nih orang. Ya udah nanti baca lihat episode takdir Iya. coba. Iya. Oke, lanjut. Oh ini nih. Mengapa dalam Islam kesaksian 2 perempuan itu setara dengan 1 laki-laki dalam beberapa kasus? Bagus. Apakah ini tuh berarti Baru pertama perempuan dianggap kurang bisa dipercaya dibandingkan laki-laki? Bagus. Mau mana lu? Bagus ini pertanyaannya. Mau lu atau Jujur mau? saya baru tahu ini. Oh gitu. Salah. Gue baru tahu ini, gue baru tahu. Kalau gitu aku yang Banyak jawab pertanyaan ya. Kalau gitu aku yang jawab ya. Jadi gini ceritanya. Jadi di dalam Islam Ray, dari segi kesaksian, cewek itu nilainya adalah 2 dibanding 1 laki-laki. Berarti Contoh- harus 2 cewek setara sama 1 laki-laki. Satu laki-laki. Iya. Nah, pertama sebenarnya gini, dari segi kehidupan, perempuan-perempuan tuh sangat sedikit sekali yang kemudian aktivitasnya di luar rumah. Sehingga dari segi waktu di zaman dulu itu, dari segi itu aja yang bisa menyaksikan ya laki-laki. Itu yang pertama tuh. Dari segi behavior apa ada hubungannya dengan segi populasi dulu? Behavior. Pure behavior. Pure Karena behavior. laki-laki itu pada dasarnya lebih banyak expose ke dunia dibanding Iya, wanita. betul. Tapi Nah, kan itu old. itu Yang old civilization kan. betul. Kalau sekarang kan bisa dibilang kayak kan udah 3.0. Betul. We're men. Bisa jadi bukan hanya wanita, bukan hanya pria, tapi bisa yang lain. Tapi secara hukum dulunya seperti itu tuh ceritanya tuh. Nah, lalu kemudian crime scene itu kebanyakan bukan melibatkan perempuan, karena domestik itu baru perempuan sebenarnya. Nah, sehingga kemudian 2 perempuan itu setara dengan 1 laki-laki, alias untuk memudahkan yang namanya sistem pembuktian aja sih. Jadi ketika ada suatu kejadian, mana ada laki-laki nggak, ada laki nggak, yang ada perempuan nih, ada 2 nggak? Iya. Kalau ada 2 baru bisa diambil. Kalau nggak, itu Oke. nggak ada saksinya, nggak bisa. Itu asal usulnya. Nah, itu yang Tapi pertama. modernisasi. Bisa. Kemudian untuk nanti diputuskan untuk bisa berubah. Tapi toh ini pun pentingnya kalau misalnya hukum syariah itu berlaku secara kental gitu. Betul, kan. ha-ha. Kalau enggak mah berarti ini nggak berlaku. Ini cuma karena Betul. ayatnya berkata demikian kan. Betul banget. Yang kedua, yang pembuktian yang paling parah itu biasanya berkaitan dengan tuduhan orang zina. Oke. Karena kalau pencurian dan segala macam ya kita udah tahu lah ya terjadinya plain sight, lalu kemudian ada banyak laki-laki Iya. misalnya di sana karena nggak ada waktu itu nggak ada camcorder atau apa ya. Tapi kalau yang paling parah itu Islam punya peraturan khusus menyangkut dengan orang yang menuduh zina. Namanya had qadzaf. Artinya adalah kalau ada orang menuduh orang lain zina dan tidak terbukti, maka dia akan kena hukumannya. Itu hati-hati banget harus. Contoh, ini perempuan nih. Contoh ya, Fer ya, ada yang kemarin nuduh lu tuh dengan ucapan yang macam-macam tuh. Kalau di dalam Islam, lu bisa bilang bawa ke sini orangnya, buktiin kalau yang dia ngomong, kalau nggak terbukti dia kena hukum. Hukumnya berarti hukum orang berzina diterapkan ke dia. Betul, dicambuk. Enak kan? Dicambuk? Dicambuk. Siapa yang cambuk? Ya ada algojo. Poinnya bukan itu. Hei, poinnya bukan itu. Yang Di nyambuknya ada neraka. algojonya. Di neraka dicambuk. Enggak, di dunia. Oh, Di itu dunia, zaman iya. dulu. Kalau iya. sudah zaman sekarang juga sama. Kalau dia sudah dihukum di dunia, dia nggak dihukum lagi di neraka. Mending di dunia dong. Ulangi. Aku ulangi ya. Berarti dosa-dosa Islam Ya. yang dihukum di dunia sesuai dengan aturan yang nggak Ya. dihukum lagi di neraka. Iya. Analoginya itu penebusan bukan? Betul. Salah satu fungsi hukum Islam adalah menebus dosa-dosa sehingga nggak perlu lagi nanti ditebus di neraka. Makanya terasa lebih berat kan. Betul. Makanya suatu waktu ada orang zina nanti aku lanjutin ke sini ya. Tapi aku bahas zina dulu ya. Berarti dulu ada zaman dulu itu benar-benar di dalam Islam tidak boleh benar-benar untuk nuduh orang. Karena ini bahaya banget. Tiba-tiba ada orang langsung main lempar tuduhan. Loh, kenapa gue harus mempertanggungjawabkan gue nggak berzina gitu maksudnya. Apalagi bagi cewek. Itu sangat fatal sekali kalau ada orang nuduh cewek berzina. Dia langsung gini contoh ya. Ada orang nuduh, wah Feren berzina. Misal aku nuduh Feren berzina. Hakim langsung kemudian dengar itu ketika aku lapor Feren berzina. Dia bilang, oke Feren sekarang berani sumpah nggak? Aku berani sumpah aku nggak berzina. Maka hakimnya langsung ngeliat ke aku, mana buktimu? Oh. Kalau lu nggak ada bukti, lu yang kena. Nggak enak kan ya? Nah, maka salah satu bukti adalah saksi. Maka kalau kemudian urusan berzina ini benar-benar dibuat agar jangan sampai orang bisa nuduh orang seenak-enaknya, maka harus didatangin 2 saksi. Laki-laki atau 4 saksi perempuan. Repot kan? Iya, banyak Repot banget kan? ya. Berarti orang nggak mudah kan tuh nuduh orang kan? Dan kalaupun ternyata dalam kasusnya Rasulullah, nah baru masuk ke dalam hadis tadi, di masa Rasul orang kadang-kadang berzina, berbuat dosa, memang dia nggak ketahuan, tapi orangnya sendiri yang datang pada Rasulullah. Karena dia bilang aku nggak mau disiksa di neraka, aku lebih baik aku mati di dunia. Maka dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul saya berzina, ada seorang perempuan.
Rasul bilang, pergi sana. Karena Rasul nggak mau mudah menghukum orang. Iya. Terus dia datang lagi bilang, ya Rasul saya berzina. Pergi. Dikata lagi, ya Rasul saya berzina 3 kali. Rasul baru nanya, maksudmu apakah seperti pedang masuk dalam sarungnya? Maksudnya dipastikan zina tuh apa maksudnya? Iya. Jangan-jangan dia cuma nempel-nempel doang, atau apalah Oh, nggak apa-apa, Kan. nempel-nempel. Bukan nggak apa-apa, tapi kayak di situ poinnya. itu juga nggak boleh. Jangan. Itu juga nggak Itu kan. boleh. Tapi Iya, maksudnya terus? dipastikan separah apa. Oke. Itu. Apa seperti pedang masuk dalam sarungnya? Artinya tahu kan maksudnya kan? Apakah sampai di titik itu? Nah, dia bilang iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bilang, dia lagi hamil kan? Rasul bilang pulang dulu. Sampai kamu melahirkan baru datang lagi. Dicambuk. Ditunda. Oh, Bukan kalau bagi yang sudah menikah dirajam. dirajam tuh diapain? Dilempar batu sampai mati. Sampai mati? Enggak, ditanam kan badannya. Iya, ditanam badannya. Jadi badan dilempar kita batu sampai ditanam mati. nih segini nih. Seleher terus dilemparin batu sama orang sampai mati. Dan itu hukum di zaman Yesus loh. Hati-hati. Karena di zaman Yesus juga begitu hukumannya, rajam. Kayaknya menarik nih kita bahas satu episode isinya hukum-hukum. Oke. Dia emang Dia sukanya gitu-gitu Dia tuh. sukanya gore. Azab, Dia emang suka siksa azab, kubur, gore, siksa neraka. budaya. Ini menarik Nggak, dari tadi pas dengar rajam tuh apa? Dijelasin. Ini harus jadi satu episode sendiri nih baru tuh. Emang orangnya Nah, jadi ketika itu Masokis ya, bener. ketika dia sudah melahirkan, lantas dia bawa, ya Rasul ini ada anaknya nih, sudah lahir. Aku minta aku dihukum. Karena supaya jadi penebus tadi. Aku minta dihukum. Kata Rasulullah, susuin anakmu sampai dia bisa untuk disapih. Hah, disapi? Oh, sampai tidak harus ASI lagi. Wah. Itu namanya disapih. Oke. Dia datang lagi, beberapa bulan kemudian anak itu sudah bawa roti di tangannya. Artinya sudah bisa makan tanpa ada air susu dari ibunya. Maka kemudian Rasul katakan, oke, laksanakan hukuman rajam. Dan menariknya adalah ketika dia dirajam, itu darahnya kan mencerat. Kena pakaiannya Khalid bin Walid, salah seorang sahabat. Dia jijik kayak mau bersihin gitu. Karena darahnya pezina kan gitu kan ya. Tapi kata Rasul apa? Jangan kamu jijik karena pertaubatan dia sudah Allah terima. Oh, jadi Paham dia ya? habis dirajam, terus Iya. dia masuk surga. Ya. Artinya dia punya penebus atas dosa-dosa dia, dan fungsi satu lagi adalah pencegah bagi orang-orang lain yang lihat supaya nggak melakukan dosa yang sama. Kalau ada orang lihat gitu, kira-kira berani nggak? Tapi untuk waktu itu berbuat sama? hukumannya dilegitimasi sama Rasul. Sama Rasul Sekarang sebagai basically pemerintah nggak ada. nggak ada dan nggak bisa dilakukan karena itu harus ada pemerintah karena melibatkan hukum-hukum yang lain, hukum pembuktian. Benar. Kayak tadi dan kalau itu cuma dilaksanakan orang Tapi ya mati banyak. harus pemerintah atau kalau misalnya terjadi underground gitu misalnya. Nggak boleh, malah haram hukumnya. Malah Contoh haram. ya, Felix Xiao melakukan hukum rajam terhadap jamaahnya yang berbuat zina gitu misalnya. Itu. Sudahlah aku dosa, dia nggak dapat penebus nanti di akhirat. Lo kenapa nggak dapet? Karena bukan Karena itu. pemerintah. Iya, maksudnya Karena harus di level pemerintah harus legal kan. hukum duniawi itu berarti harus Islam dalam bentuk pemerintah yang bisa bereksekusi. Bener. Nggak boleh misalnya nabi atau misalnya apa. Nggak boleh. Harus Islam dalam Harus bentuk pemerintah. Dalam bentuk Berarti pemerintah. basically kayak semua itu void dong, kayak nggak ada relevansinya Untuk sekarang ya. Cuma bacaan doang aja. gitu. Itulah sedihnya. Oh, tapi di Arab tuh kayak gitu ya katanya. Di Arab ada hukum pancung, ada hukum terus kemudian potong tangan dan segala macam. Menarik nih. Nah, tapi itu bukan Dia suka yang gitu-gitu emang. tapi menarik coba ya. Menariknya gini, coba lu lihat ya. Lu tahu hukum begal? Nggak tahu. Lu tahu begal nggak? Tahu nyopet. Ngeri, bukan nyopet. Begal tuh ngeri. Ada gininya nih. Begal itu dia ngerampas harta orang dan menyakiti orang sekaligus di saat yang sama. Iya. Jadi bayangin ya. Masa nggak tahu begal? Tahu nyolong kan? Bukan, Tahu nggak? Bukan, tapi lagi Nggak motor nih. sekedar nyolong. Nyolong beda. Ambil. Heeh. Oh. Ini misalnya lu ngambil motornya, lu nggak cuma ngambil motor ya, orangnya juga lu cambuk, lu celurit gitu. Oh, jadi Cambuk double. jadi agojo nih. Double. Oke. Nah, jadi kemarin ada di Depok pecah palanya. Aduh. Cewek, by the way. Itu aku pikir gini. Kebayang ya kalau itu anakku ya. Aku kayaknya udah jadi another kind of joker, serius. Paham gak sih maksudnya? Kan kita mikir gini, buset, lu mau ngambil itu aja udah salah kan maksudnya. Tapi lu mau ngambil, ya jangan dibaca orangnya lah. Yang di Jogja keletih itu. Iya. Apa keletih atau kelitih? Kelitih itu juga sama tuh. Orang naik motor biasa aja di jalan tiba-tiba dibacok dari belakang, coba. Iya. Dan for no reason. Dan orang-orang itu ada yang nggak punya uang. Bayangin, kalau punya uang tinggal masuk rumah sakit, itu pun udah nggak tahu bisa sembuh atau nggak. Kadang-kadang kena lehernya, Iya. kadang-kadang mati dan segala macam. Dia kan anak seseorang atau bapak seseorang tuh. Paham kan? Kalau ada bapak seseorang digituin, coba lihat ada bapak-bapak terus kemudian dibegal gitu kan, kesian anak-anaknya kan. Tahu nggak hukum Islam bagi pembegal? Apa tuh? Nih, lu pasti suka. Lu pasti suka. Sadis nih. Lu pasti suka. Dipotong tangan dan kakinya bersilangan.
Bersilangan itu Maksudnya gimana? bersilangan. Oh berarti kanan kiri. Gini. Iya. Kalau nggak kiri kanan Oh, yang dipotong. kira gini. Bukan gini. Ini mah velocity, Asal-usulnya kenapa kiri ini gitu? supaya dia nggak sempurna dalam melakukan aktivitas apapun. Karena gini, Menarik sih. di dalam Islam paling sebel sama orang-orang yang mengganggu tiga. Satu, mengganggu darah orang. Dua, mengganggu harta orang. Tiga, mengganggu kehormatan orang. Dan begal nih ngambil tiga-tiganya. Coba bayangin. Oh, begal itu berarti dari zaman dulu udah ada ya? Sudah ada. Oh, soalnya kan baru tren. Enggak, zaman dulu paling kita naik onta, Iya. misalnya Ada di begal suatu terus tren. diambil ontanya Zaman- sama Kalau udah viral aja. di TikTok doang kalau dia. Zaman dulu namanya koti utorik. Memotong jalan. Jadi pemotong jalan ada orang-orang yang nungguin orang di jalan Nyegat, terus kemudian nyegat. dibegal. Menarik. Oke. Seneng kan lu kan? selanjutnya, Mau. Masih kuat nggak nih? Nah, Masih Ayo, kuat nggak? aja. Nah, mulai Lagi, dulu lagi, ya. lagi. jadi lu deh. seneng nggak kalau diterapkan hukum Islam kalau kayak gitu? Menarik sih. Menarik. Tapi itu bisa dilihat umum nggak? Bisa. Harus dilihat Ditonton, umum. malah harus Nanti ditonton. kita live. Nanti kita live kan. Ada videonya nggak? Ada dan masuk trending topik. Nah, Tapi ya syaratnya itu dulu, pemerintahannya harus full bener-bener pemerintahan Islam. nah, Oh, which is- diharapkan. Bukan, Arab pun Kalau enggak. pemerintahnya Islam. Di dimanapun itu Jadi kalau maksud- itu iya. mau diterapkan, yang pertama kali ya harus dilakukan adalah pemerintahannya harus dibikin pemerintahan Islam yang sepenuh-penuhnya. Iya. Baru Oke. hukuman Contohnya nih, hukuman nggak bisa fair. diterapin. Heeh. Itu semuanya berdasar dasar Berdasar Al-Quran. syariat Islam. Nah, iya. Oke, ada nggak negara yang Nggak ada. Nggak ada. Untuk Terakhir saat ini tuh nggak yang ada. pas Golden itu. Iya, Utsmani. Utsmani. Ottoman. Heeh. Terakhir tuh berarti ya Ottoman. Utsmani ya, Ottoman ya. Utsmani. itu negara apa? Negara Islam yang menaungi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena runtuh. karena sudah Pecahan terbesarnya Turki lah. Ya. katanya. Oh, ya. Gitu. Oke, Ya, terakhir. Oke, terakhir. Nggak apa-apa. Kata lu terakhir ada juga nggak apa-apa. 50. Kayak nggak apa-apa kok. Kita masih kuat sampai nanti Guy datang. Jika Islam mengajarkan keadilan, mengapa dalam hukum waris bagian laki-laki itu lebih besar daripada perempuan? Bagus. Ini Jika bisa alasannya nih, karena laki-laki menafkahi, Ya. bagaimana dengan perempuan yang juga bekerja dan juga mandiri? bagus. Itu- Koi bisa jawab nih. Oh. Sabar, ulangi lagi dong. Gue mau meresapi. Jika Gue mau coba Islam bikin tesis. mengajarkan keadilan. Jadi gini, aku mau kasih tau dulu premisnya. Di dalam Islam, hak warisnya perempuan tuh setengah daripada laki-laki. Oke. Jadi laki-laki kalau dia dapat satu, perempuan dapat setengah. Nah, tadi pertanyaannya adalah nggak adil dong. Iya. Padahal kan sekarang sama-sama perlu nih. Iya. Nah, gitu. Bukan sama-sama perlu doang. Kalau case-nya misalnya dua-duanya bekerja sebagai Iya. karir dan dua-duanya Iya, menghasilkan itu yang sama. Iya. Oke. Koi. Sebenarnya jawaban saya di bank di sini nih. Kalau di pemahaman saya balik lagi karena emang laki-laki itu kan penafkah kan dia Betul. kan. Nah, sedangkan perempuan nanti setelah dia dapat warisan, dia bisa jadi dinikahi oleh orang lain, dia dapat harta lagi dari situ kan. Sedangkan laki-laki Oh, bagus. kalau mau dapat Jawabannya. warisan ya satu-satunya Logik. ya dari dia bekerja dan warisan dari orang tuanya itu doang. Sedangkan perempuan tuh pintunya bisa lebih banyak. Ya, itu jawabannya. Tapi kalau misalnya dia nggak nikah-nikah, ceweknya misalnya nggak laku gitu, Betul. Oke, itu tetap jawabannya. Itu tetap jawabannya. jadi tetap mengandalkan potensi dia bisa nikah dengan cowok. Bukan. Jadi gini, jawaban Koi udah benar tadi. Itu sudah Oke. jawaban semuanya. Jadi gini cerita, di dalam Islam laki-laki itu adalah penanggung. Jadi dia menanggung semua perempuan yang ada di sekelilingnya. Oke. Khususnya yang dekat ya, ibunya, saudara perempuannya, atau terus kemudian adik perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan seterusnya. Itu semua laki-laki tuh. Nah artinya ketika seorang laki-laki dapat duit, itu bukan duit dia, tapi duit siapa? Orang tuanya. Duit, Yes, duit, sorry, duit- aku nggak duit bisa. orang-orang yang dia Orang-orang di tanggung. sekitarnya yang dia tanggung. Orang-orang Orang yang dia tanggung. Kayak aku nih misalnya, inget gak yang aku bilang aku dapat duit? Itu aku kasih ke siapa? Ummu Ali lah. Karena ketika aku dapat duit, aku kasih ke dia, dia yang nanti membelanjakan untuk kemudian rumahku, kan gitu kan ya. Nah kalau aku perlu nanti untuk bayar segala macam, aku bilang sama Ummu Ali lah, aku perlu untuk bayar ini, aku perlu untuk bayar ini dan segala macam. Berarti duitku bukan duitku kan, tapi adalah duitnya mereka. Tapi begitu perempuan dapat yang setengah itu duit mereka pure. Bukan duit siapapun. Dia nggak berbagi dengan siapapun. Malah lebih enak perempuan. Gimana perempuan? Karena itu setengah duit dia Dapat pure. setengah tapi udah langsung buat dia. Sedangkan laki-laki dapat satu tapi tetap harus dibagi-bagi. masih ada bagi-bagi. ibunya, masih ada itu, masih ada adeknya mungkin. Kecuali kalau laki-lakinya dia bener-bener anak tunggal yang gak usah berbagi, nggak bisa nanggung ya itu mungkin beda. Cuma itu kan case-nya kan nggak bisa kita pukul rata Iya. semua kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi ukhti Feren nih misalnya nih, Nah. ya ukhti Feren nih. Nah nanti besok kalau kenapa lu jadi gini? Kita ucapkan
Amin. Nah, jadi kalau nanti jadi ukhti Feren nih misalnya, lu punya suami nih misalnya, suami lu punya uang, itu uang lu. Oh kayak gitu. Iya, tapi kalau lu punya uang, lu nggak ngasih suami, nggak apa-apa. Suami nggak bisa maksa. Ustaz, yang senyum istri saya. Salah penjelasan gitu. itu. Yang dituju sini yang dapat sini. Iya. Oke. Jadi kalau laki-laki dia dapat uang dan nggak ngasih pada istrinya atau istrinya kurang, istrinya bisa nuntut dan itu sah, wajar. Nuntut ke pengadilan. Nuntut ke pengadilan atau nuntut ke siapapun karena itu adalah haknya dia untuk dapat uang dari suaminya. wow. Tapi kalau Feren dapat uang nih, Feren dapat Wow. uang Dong. dan Feren nggak mau ngasih kepada suaminya, itu haknya Feren dan itu boleh. Suaminya nggak boleh maksa. Wow. Memang ada kok hidayah jalur harta ada kok. Ada emang. Berarti Kalau aku emang itu yang bisa bikin lu tertarik. meres suamiku Nggak gitu juga fokusnya meres suami. Tapi maksudnya maksudnya suami itu harus secara ini ngasih ke Feren. Jadi aku mau minta semua harta suamiku. Bisa. Jadi kalau misalnya dia nggak ngasih semua harta di banknya, Enggak gitu juga sih sebenarnya. Nggak gitu juga. Lu kayak mensimplifikasi Iya. terlalu ekstrim. Tapi intinya dia wajib menafkahi lu. Kalau Iya. kalau dia bilang kalau lu bilang gini, aku merasa aku nggak cukup nih. Aku misalnya mau agar kamu mencukupi aku, itu boleh. Kamu dapat duit berapa sini kasih aku, boleh. wah, Wah, Mukanya. mukanya udah evil. menarik gitu. Kenapa Menarik, kan? syaiton mulai ide syaiton mulai Iya. masuk. Ini Ternyata ini yang bikin dia tertarik sama Islam baru ini nih. Ini bagus deh. Hidayah dari jalur Hidayah harta. jalur harta ini. Ini bagus nih, bagus. Ini bagus jadi judulnya Hidayah jalur harta. Hidayah jalur harta. Feren dapat hidayah jalur harta. Udah tuh judul banget tuh. Ini Iya. bagus sih. Keren kan? Ya, Itu gue baru kenapa tahu. setengah perempuan yang laki-laki satu. Karena setelah dapat laki-laki dia kasih ke bininya. Dia dapat apa? Berarti laki itu selamanya miskin terus ya? Iya, kasihan. Emang. Memang seharusnya. Berarti hukum untuk laki-laki pelit. Ada lagi nih. Ada. Tapi menarik, ada nggak sih? Ada nggak, eh? Bagus. Lucu tapi curiosity-nya tuh lumayan gatal gitu. Gimana misalnya laki-laki nggak mau menafkahi Iya, istrinya pelit. misalnya. Itu Dosa pertama. itu termasuk kenapa aku ketawa itu ada sahabiah, ada perempuan di masa Rasulullah yang ngadu kepada Rasul, suami saya pelit. Terus? Rasul nasihatin suaminya untuk tidak pelit. Karena sebaik-baik harta yang didapat oleh suami yang menikmati adalah yang paling dekat dengan dia, yaitu adalah bininya. Yes. Tapi hukumnya apa? Wajib dinafkahi. Enggak, Kalau nggak maksudnya Kalau Nafkahi, pelit ketahuan maksudnya bersalah. apakah ada hukumannya itu Iya. maksud lu kan? Iya. di Iya, maksudnya itu apakah Iya. ada hukumannya entah potong tangan entah apa itu loh. Feren tuh pengen denger itu ya, Ustaz. Oh iya, ada apa mulutnya dibuka lalu Iya. dimasukin tembaga panas Ya, atau mana? iya, dia gitu? suka yang gitu-gitu. Iya, Otaknya ada ya? mendidih. Nggak ada. Nggak, jadi Oh, berarti cuma omongan verbal doang. jadi gini, pelit itu ada dua. Satu adalah pelit yang kemudian dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Satu lagi adalah pelit dalam perkara-perkara yang wajib. Nah, kalau pelit dalam perkara-perkara yang wajib, contoh ya, dia ngeluarin harusnya zakat, dia nggak mau keluarin misalnya. Padahal zakat kan wajib, maka dia dosa. Dan hukumannya ada. Salah satunya tadi sebenarnya bagi orang-orang yang menahan hartanya gara-gara terus kemudian dia sayang hartanya, mulutnya dibuka. Terus kemudian dimasukin sama koin-koin yang dia kumpulin itu. Lalu terus kemudian disuruh berenang. Berenang? Ya, berenang di sungai. Dengan mulut penuh koin. Ya. Dan perut penuh koin. Oh, ditelan juga. Ya, sampai perutnya gede koin. Terus kan suruh berenang. Tenggelam kan dia kan? Oh, nggak bisa berenang dong? Iya, iya. Kan Iya, berat. karena berat. Dan Berat. lu tahu salah satu kematian paling gak enak apa? Apa? Tenggelam. Tenggelam. Dan Tenggelam dan disuruh yang kebakar sama. kan nih? Hah? Tenggelam dan kebakar Dan kan? kebakar. Oke, itu yang. Nah, kok bisa kebakar? Kebakar juga salah satu cara mati yang Enggak, gak enak. maksudnya salah satu kematian yang paling menyakitkan Oh, itu. paling menyakitkan. Tenggelam dan kebakar. Iya. Nah, gimana dengan lu tenggelam dengan perut penuh koin? Kebayang nggak? Tapi emang nggak bisa renang ya? Kan ada koin. Hei, koin tuh kan logam. Logam tuh berat. Tahu. Pasti kan tuh jatuh ke Iya. dasar nih. Kalau lu Tahu. seberat perut ini- lu udah penuh, mulut lu udah penuh koin. Lu berusaha berenang bagaimanapun Fix di nggak bisa. sungai. Ujungnya pasti mati anyway nggak sih kalau Enggak, udah kalau full kalau koin? lu bisa berenang, lu nggak dibantu orang, pasti kan lama-lama lu tenggelam, lu capek minimal itu. Itu fix. Pernah ada nyoba nggak? Nah, oke, gini. Itu namanya juga hukuman di neraka. Oh, loh, kok ada air di neraka? Iya, ada air, tapi airnya kan mendidih. Lu nggak tahu di neraka Oh, hukuman. jadi tenggelam di air mendidih. Tau nggak Semua di neraka tuh mendidih, itu Iya. dah panas pokoknya. Tapi ada yang nggak mendidih. Oh, ada. Ada satu hadis. Jadi katanya Rasul, neraka yang panas itu, neraka yang api itu sebel banget sama satu bagian neraka. Apa tuh? Namanya neraka dingin. Ya, siksanya Siapa yang sesuai dihukum di sana, Sir? orang-orang yang lebih parah lagi. Tapi dingin tuh lebih
menyeramkan daripada panas tau. Lebih nusuk ya kalau emang dingin banget sih. In one point ya. Iya. Aku pernah soalnya merasa hampir frostbite. Itu jadi dingin pertama kali yang muncul itu adalah ini apa namanya? Panik. Iya. Panik attack. Karena oksigen kan terhambat nih di sini. Otak kita pas nggak nerima oksigen itu kayak orang tenggelam. Iya. Hipotermia. Iya. Panik attack. Yang kedua badan-badan tuh rasanya kayak ditusuk sama jarum gitu kan ya. Gak enak lah Iya, pokoknya. dingin tuh itu loh. Nggak bisa mikir. Lebih sakit menurut gue. Dan harus diingat api neraka tuh panasnya nggak kayak api biasa. Iya. Mungkin pikiranku kayak Amaterasu tuh kayaknya tuh kalau Iya, surga dingin itu kayak patokannya bagus. Amaterasu tuh. Cuma kan dia juga nggak baca saat. Ya udah gini ada pertanyaan terakhir nggak? Terakhir. Sebelum kita tutup. Terakhir. ya. Tapi aku mau nanya, yang neraka dingin itu berarti hukum. Nggak bener loh, dia tertariknya di situ loh ya. Oke. Bener, kita udah bisa ngebaca dia nih. Berarti hukumnya dia melakukan dosa yang lebih jahat dibandingkan neraka panas. Iya. Tapi di tempat dingin tuh ngapain? Ya disiksa lah. Do you wanna Pakai build a es. snowman? Iya. Pakai es gitu. Mungkin Kampret lemon. nggak pakai es juga sih, cuma mungkin pakai api dingin. Api dingin. Iya, ada kan Amaterasu tuh. Oh nggak tahu lagi. Api tapi dingin. Itu menyakitkan juga tuh. Oh sakit. Ya tetap. Lu jangan bayangin dinginnya AC terus sejuk gitu. Iya, nggak gitu. Itu sejuk namanya, bukan dingin. Iya. Oke. Ya Dinginnya kayak dingin yang ekstrim yang sampai nusuk kulit. Iya, dingin. Iya. belum pernah sih. Lu pernah makan durian nggak? Nah, lu pernah masukin durian ke freezer nggak? Nggak pernah. Nah, coba deh. Kenapa Itu tuh? penting tuh. Karena nanti kalau lu udah masukin durian ke freezer, terus lu keluarin dari freezer setelah beku, itu nanti ada air yang keluar tuh dari ini. Nah, Itu artinya adalah apa itu? Itu rusak sel sampai ke dalam-dalamnya, sampai seluruh cairan dalam sel itu keluar semua. saking dinginnya. Itu bayangin sakitnya kayak apa tuh? Emang iya. Iya. Jadi itu namanya kerusakan sampai titik sel. Gini Kerusakan deh, frostbite. Kalau duren. Kalau enggak, di rumah lu ada freezer gak? Ada. Nah, lu masuk aja deh daripada nunggu duren. Nih lama nih nanti nih ngambil pesan moralnya dia. Cairannya keluar semua. Udah lu ngerasain langsung deh masuk freezer coba. Karena begitu gini ya. Ini anggap ini sel ya. Begitu terus kemudian sel tuh beku, maka air dalam sel cairan-cairan itu jadi jarum semua. Dan dia akan nusuk seluruh sel itu. Bayangin kalau itu ada sel manusia ada sekitar berapa? 900 miliar ya, kalau nggak salah ya. Bayangin setiap sel tuh semua nusuk semua sendiri-sendiri. Pas dia lumer, itu keluar semua cairannya. Bayangin tuh sakitnya kayak apa tuh. Gue yakin. Gak bisa bayangin. Oh. Nggak, soalnya AC aku inget. Nih, lu pasti Iya. nih. Karena dia udah dingin itu AC dingin sejuk. aja. Gua tahu lu pasti seneng nih. Apa? Pasti seneng. Lu pasti seneng. Setiap manusia sebelum mati akan merasakan sakaratul maut. Apa itu? Nah, sakaratul maut itu adalah hilangnya atau lepasnya ruh dari tubuh manusia. Nyawa lu pas ditarik. Dan ada yang pernah ditanya, seperti apa sakitnya sakaratul maut? Kata Rasulullah, seperti ada orang masukin pohon berduri ke tenggorokan lalu ditarik. Dan sebenarnya itu tidak menggambarkan, karena gambarnya begini menurut ulama. Lu pernah luka nggak sih tangan? Ini, gue pernah luka tangan gue di sini nih. Ini sakit banget nih serius. Kesilet sampai kayak ini bisa dibuka gitu. Iya. Aneh pokoknya. Nah itu sakit banget tuh, rasanya sakit banget. Nah coba bayangin ya, dan aku hampir pingsan karena kehilangan darah banyak. Coba bayangin ya, ini aku potong nih, tak gitu ya, lepas. Sakitnya kayak gimana kira-kira? Tulangnya ada di situ, kena juga, putus juga tulangnya. Padahal tulang kan tahu kan kayak apa sakitnya. Kalau orang gini aja sakit, apalagi kena potong tuh kan. Nah bayangin ya, rasa sakit kehilangan tangan segini, itu adalah ruhnya hilang dari segini doang. Ruh gimana? Rohnya kita Berarti- cuma hilang di segini doang nih. Nah, misalnya jari telunjuk rohnya keangkat, itu Iya. sakitnya segitu. Iya. Gimana kalau sebadan-badan? Nah, coba dari mana kita tahu rohnya sudah keangkat? Karena pas udah dipotong, ini lepas, ini jadi biru busuk. Karena rohnya udah nggak ada lagi. Karena yang menjaga kita tetap jadi gini kan roh, Iya. ya kan? Paham nggak maksudnya? Nah, ketika rohnya cuma hilang segini doang, itu rasa sakitnya segitu tuh. Bayangin Baru kalau segini. hilang semua dari badan. Bentar. Orang baik sama orang jahat itu sama-sama rohnya dicabut. Bagus. Berarti roh baik juga ngerasa roh baik. Orang Orang baik, baik. juga ngerasain sakitnya itu. Itu Feren pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Asyadu. Maksudnya apa? Sahabat apa? Sahabat Baru dipuji. Sahabat Rasul, sahabat. Oh, Rasulullah kan punya teman. punya sahabat-sahabat Punya tuh. sahabat, ha. Nah, itu pertanyaannya itu ke Rasulullah. Artinya berkualitas. apakah orang-orang baik juga merasakan sakaratul maut? Rasul menjawab, iya. Kita semua kan Tapi mungkin sakitnya lebih ringan.
Kok pintar lu? Oh, bener ya? Iya. Wow. Nah ini beberapa peluru yang udah kena nih. Nah, iya. Itu kenapa kan ada orang-orang yang meninggalnya tenang, ada orang-orang yang susah banget. Iya. Kata Rasulullah, kalau lu beriman dan lu orang baik, kemungkinan ada sakaratul mautnya seperti mencabut rambut dari dalam adonan roti. Halus, Kok halus? Itu kalau orang baik. orang baik. Tapi kita kan nggak tahu kan, who knows? Kita coba bisa berharap jadi orang baik. Tapi ngeri sih, karena setiap jiwa akan merasakan sakaratul. Iya sih. Ngeri banget. Kalau saya suka mengartikannya dari dulu, Tat, ini buat diri saya Iya. pribadi ya. Kalau orang sakaratul mautnya susah, berarti dia ditariknya susah. Kenapa Iya. dia susah? Karena dia terlalu terikat sama dunia. Iya, Itu buat pengingat saya biar nggak terlalu terikat sama Iya. dunia. gitu. Jadi rohnya udah sulit banget diambil tuh, karena udah apa mendarah daging sama Ini dunia. tuh. hartaku, tidak mau. Iya, kayak film Hidayah tuh. Makanya Bang. berat, tariknya sakit. Oh. Mm-mm. Oke. Paham. Pertanyaan terakhir. Oke. Oke. Ini menarik nih. Buah pengetahuan itu kan diciptakan untuk dilarang dimakan. Oke. Oke. Nah, peraturan yang dilarang itu kan pasti pernah dilakukan sebelumnya, Oke. ya kan? Belum tentu menurut gua. Enggak Biasanya juga orang sih. menciptakan peraturan dilarang, itu kan berarti kayak mungkin Pasti ada yang langgar sebelumnya. Belum iya, tentu jawaban belum gua. tentu. Iya. Bisa Menurut gua jadi belum buat tentu. mencegah. Dari awal buat mencegah Udah bisa tahu. dong. Iya. Lu pengen ini ya? Pertanyaan pasti pengen ke. Berarti sebelum Nabi Adam Siapa udah yang- pernah ada yang makan itu ya? Dan hukumannya apa? Sebelum Siti Hawa tapi udah pernah ada. ada makan itu ya? Hah? Ada. Apa? Ini pertanyaan nyambung nggak tapi? Coba lanjutin. Itu doang sih. Maksudnya karena sebelumnya tuh sudah ada yang coba. Soalnya misalnya gini, kita dilarang injek rumput nih. Iya. Karena kita tahu kalau misalnya itu diinjek, itu bakal rusak. Itu maksudnya ada yang coba gitu loh. Oh. Enggak juga. Nggak juga. Nggak mesti sih Tanpa sebenarnya. perlu diinjek rumputnya. Orang tuh ini bagus nih, ini jangan sampai diinjek ya. Ya. Bisa gitu Bisa kan? juga. Ada beberapa aturan tuh yang bisa berdasarkan akal sehat sih. Iya. Misalnya gitu. contoh dari akal sehat atau Iya. berdasarkan dari bukti-bukti yang lain. Terus ditranslasi itu bisa aja bukan berarti udah terjadi gitu loh. Ganti Terus kayak pertanyaan. Ya, next itu kegampangan. Masuk ke closing itu. Yang susah dong. Yang susah lah, yang nggak bisa dijawab Ustadz. Iya. Jujur udah habis lagi. Oh ini, tapi ini aku nggak paham sih. Coba, Banyak ini. tradisi Islam di Indonesia tuh sebenarnya bidah. Tapi Bidah. Bid'ah. Oh, banyak tradisi Islam di Indonesia yang sebenarnya bid'ah, Iya. ya. Bidah. Tapi tetap dilakukan karena alasan budaya. Oke. Bentar, bid'ah tuh apa? Ya itu. Bid'ah itu artinya mengada-ngada. Oh. Itu apa ya? Ada potensi melenceng jadinya. Iya, Bid'ah tuh gitu. Sesuatu yang nggak pernah ada terus diadakan. Diada-adain. Diada-adain. Contoh misalnya kalau sholat kan begini nih, Allahu Akbar. Nggak boleh begini nih, ini bid'ah nih, Allahu Akbar. Nah, Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kan bercandaan SD suka gitu tuh, digitu-gituin. Nah, itu bid'ah tuh. Ya, itu nggak boleh. Tapi kenapa tetap dilakukan terus dengan sih. alasan budaya? Emang ada budaya bidah? Banyak banget. Banyak. Iya, Tapi itu kenapa kan tetap penyesuaian, dilakukan? misalnya Penyesuaian. modernisasi. Oh, ini kalau di Korea kayak gini. Iya. Karena Islam kan masuk ke Indonesia kan lewat asimilasi budaya. Ya, atau nggak Akhirnya asimilasi? Coba jelasin. dipadukan dengan Asimilasi. budaya-budaya lokal awalnya. Dipadukan dengan budaya-budaya lokal jadinya biar pelan-pelan masuknya biar nggak keras biar dia nggak langsung. localize. Iya, benar. Mulok. Iya, benar mulok. Muatan lokal. Muatan lokal begitu. Tapi ada yang ke bawah-bawah sampai sekarang jatuhnya malah jadi bid'ah. Iya. Oh. Gitu. Jadi bid'ah itu adalah tambahan dalam ibadah ritual. Itu bid'ah. Tapi kalau tidak dalam ibadah ritual nggak apa-apa. Karena banyak juga orang-orang yang sekarang bilang ini bid'ah, padahal tidak. Ya. Contoh, ada orang bilang misalnya salaman setelah sholat itu bid'ah. Padahal setelah sholat koprol boleh nggak? Koprol tuh apa? Boleh. Salto. Salto. Ya bebas dong. Boleh, boleh. Boleh aja. Apa bebas. namanya? dong. Kayang boleh nggak? Boleh. Boleh. Salaman masa nggak boleh? Mungkin salaman sama lawan jenis. Iya juga sih. Itu bagus. Cuma gini, ketika kita salaman setelah sholat nih, kan safnya kan cowok cewek. Iya, pertanyaan kan ceweknya dari mana tuh? Iya, gimana kita mau salaman sama yang cewek kan di belakang banget. Mungkin setelah nyampe rumah atau Iya. setelah bener keluar masjid, Iya. ketemu ibunya, ketemu anaknya baru salaman Kecuali bisa. lu kayang ketika lagi sholat, itu nggak Nah, boleh. itu nggak boleh, itu jelas melanggar. Ya, Soalnya? itu bidah. Soalnya Lu pernah nonton film itu nggak yang kemarin apa tuh yang sholat terus kayang ke belakang tuh? iya itu. Lu beneran Pokoknya nanya ke kenapa nggak belakang. boleh Apa tuh? kayang pas sholat? Kenapa nggak boleh kayang pas sholat? Lu beneran nanya? Nggak, kita ini mas- pernah bahas imam bertanggung jawab atas salahnya Makmum. atas kesalahan gerakan makmumnya kan. Iya. Berarti kan gerakan tuh emang udah saklek kan nih. Terus Iya. tiba-tiba lu Kayang. boleh gak? Gue tanya. Boleh gak? Ayo.
Oke, Ayo, iya jawab aku paham dulu. kalau misalnya ada aturan tuh nggak boleh dilanggar, benar. Tapi maksudku, soalnya kayak di Kristen itu Boleh kayang. berdoa tuh nggak perlu yang harus kayak gini. Memang. Yang penting tutup mata gini juga Ya lu udah masa boleh. mau pakai aturan Kristen di Islam? Enggak, maksudku emang di Islam itu ditulis gak di Alkitabnya tutorial cara sholat? Iya, gerakan-gerakannya. Tutorial Iya. ada, ikutin Abi. Untuk berdoa ya mungkin beda lagi kan kalau Iya. berdoa secara personal ya. Cuma untuk sholat ya udah saklek. Tapi kenapa kok disaklekin gitu? Kenapa nggak boleh? Ya kayak Ya nanti jadinya gitu tiba-tiba nih lu lagi sholat lagi diem tahu ada yang kayang Kasihan di satu belakangnya. satu jemaah juga ketawa nggak ada yang sah Yang sholatnya. satu ruku, yang satu kayak jeduk dong di tengah-tengah. ya udah. Oke, aku Karena paham. nggak ada jadi nggak ada aturan. Iya, Iya. iya, iya, paham. Jadi, iya. Tapi kalau doanya Islam bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa itu ada nggak sih? Kalau doa kan sebenarnya enggak, Kalau doa Rasul Ini tuh apa? mencontohkan tangannya ke atas. Ini tapi bukan aturan mutlak. tapi enggak mutlak lu Lu begini sampai juga menjem gini juga boleh doa. Iya, tuh. bahkan tanpa sama. perlu mengangkat tangan misalnya Iya. mau doa misalnya Iya. lu ternyata lebih ke apa lebih terkoneksi gitu Iya. dengan lu diem ya nggak ada Lu masalah sampai kalau sujud doa. boleh doa. Iya tuh. Soalnya nggak boleh kayang. Ngesot Apa? boleh, Nggak boleh kayang boleh. Enggak, kalau lu mau doa nih bukan sholat ya, doa doa, dengan doa kayang, kayang. ya boleh aja. Cuma tapi gini, pembanding, coba gini, kayang tuh kan gerakan ini kan gerakan entertain menghibur untuk bikin ketawa kan. Etis gak? Lu ngomong sama Tuhan lu nih, tapi posisi lu, ya Allah, aku ingin. Ini masuk akal nih. Ayo, Ini bagus nih. Iya, Ini bagus. iya, aku paham. Enggak, aku baru tahu bedanya salat sama doa. Oh ya. Pesen kopi aja lu deh. Enggak, iya, paham. Ya udah aman ya? Udah puas belum? Aman ya, udah puas ya. Ada lagi yang lebih susah? Nggak ada ya? Udah. Lo rating dong dari semua jawaban-jawaban ada Ustadz 1, Ustadz 2 sama penonton. Ada lagi satu. Terakhir, Oke. lama-lama Le. Nggak Ya usah, udah, nggak apa-apa. ya udah kita jawab cepet Tapi yuk, jawabnya cepet terakhir. ya. Yuk. Mengapa ada aturan ketat dalam Islam mengenai ibadah, makanan, pakaian, hubungan sosial padahal Tuhan tuh seharusnya bisa menciptakan manusia tanpa perlu aturan-aturan tersebut. Misalnya contoh makan babi, mending nggak usah ada babi dari awal. Oke. Itu logiknya. Kenapa manusia aturan gitu. diciptakan intinya kayak gitu kan? Iya. Kenapa Untuk ada aturan? manusia yang diciptakan Misalnya punya makan free babi will. gitu. Iya kan? Kayak kontradiktif nih, free will tapi kok dikasih aturan gitu. Iya. Mm-mm. Iya. Ini siapa yang mau jawab Bener-bener nih? nih. Oke, Koi. Oh iya. Singkat. Ustadz kedua. Nih, kalau lu main game, Wah, udahlah. Selesai itu dah. kalau lu main game, ada challenge-challenge dong lu harus ngapain. Nah, ada halangannya apa? Terus ya udah biar gampang halangannya nggak usah dikasih. Nah, bukan main game tuh. Itu bukan main game. Terus lu nggak akan mencapai goal lu dong kalau gitu. Kan ini ada goal nih, kita ada goal nih. Manusia itu kan diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah. Iya. Dan terus kan nih ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Dan Bener nggak, sesungguhnya Ustadz? tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kan emang tujuan utama manusia Kok di bisa? dunia itu kan ibadah. Ya kan? Iya emang gua apal itu doang. Nah, terus habis itu untuk mencapai goal ini, untuk mencapai hadiah utama ini diciptakanlah challenge-challenge Jadi seperti surga loh. ini gue ya benar, goal utamanya surga. Diciptakanlah challenge-challenge. Jangan makan babi misalnya. Kalau babi yang nggak ada, terus gampang dong masuk Jadi nggak ada sini. challenge. Enak sih, gampang. Apa? Lo enggak Gampang kayak bukannya Iya, enak. tapi maknanya di mana? Kan makna kehidupan tuh kan di situ Kenapa kan. Gini, lo Kenapa sih kebayang main kayak- catur nggak? Iya. Tapi kalau segerakan apapun yang lo lakuin satu gerakan langsung menang. Langsung menang. Iya. Mungkin buat tipe-tipe orang yang kayak aku kayak enak aja. Ya mendingan gak usah main. Lo main Mario Bros kan? Iya. Kalau misalnya lo cuma pencet kanan terus menang. Oh itu nggak seru sih. Nah ya udah. Gue harus cari game yang dia main cuy. Nih yang lebih kompleks deh. Misalnya nggak ada larangan. Lu kan manusia banyak nih. Iya. Misalnya dilarang membunuh orang. Iya. Kalau nggak dilarang, ada potensi orang ngebunuh gak? Iya ada. Membunuh orang lain. Nah terus kalau nggak ada larangan-larangan itu gimana? Berantakan dong. Oh. Iya. Kalau nggak ada dosanya minimal dosanya dulu deh, nggak usah hukum dunianya deh. Yang pertama kayaknya lebih spot on sih. Pokoknya kenapa manusia free will Nah, dan dikasih aturan-aturannya biar untuk mencapai Ujian. iya, Jadi adalah kalian tuh kayak ujian. suka challenge gitu kan? Bukan. bukan suka, emang disuruh. Emang itu. Nilai Yaudah, itu yaudah. muncul setelah ada challenge. Oke. Jadi yaudah. kenikmatan Cukup. muncul setelah ada kesulitan. Kenapa kita puasa ketika berbuka semuanya nikmat nih rumput ini aja Iya. nih. Kalau kita buka nih enak banget nih. Bentar lagi jadi makanan Iya, nah nih. kenapa? Karena kita di challenge. Kita Oh, nggak di boleh challenge. makan dari subuh Iya, sampai ada aturannya. maghrib. Nah. Ya, tapi iya sih, aku merasa memang orang Islam itu kayak memang tipe-tipe yang kayak pejuang suka challenge gitu loh. Iya sih. Karena aturannya tuh kayak banyak banget. Lu suka cowok yang suka berjuang nggak? Suka. Nah, berarti tahu dong harus nyari di mana. Iya. Nah, Halus.
Nice ya, nice ya. Bagus sih, Aman masuk nih, sih, ayo silakan masuk sih. komen satu yang pengen. Yang pengen daftar ke Feren, Iya. pengen. Banyak loh Berjuang. Feren yang Tolong mau. kalian teman-teman komen di bawah kalau ada yang mau daftar ke Feren. Iya. Kemarin aja di live chat gue itu kan yang pengen Feren login ketik 1, sumpah langsung Iya, satu. Itu mereka kayak nggak tahu nih. Oke. Ya, rating dong dari semua jawaban-jawaban pertanyaan yang menurut lu susah nih. Yang lu prompting biar Ustadz pun nggak bisa jawab. Lu udah puas belum? Udah. Udah, gimana? Lu lebih ngerasa lebih deket sama Islam nggak? Asik. Ya kan lebih dekat. Kan dekat bukan berarti masuk. Iya. Aja. Iya. Lu serem banget di sini. Fer, ada pertanyaan netizen. Apa? Bapak lu khawatir nggak sih lu ngumpul sama kita? Iya gue pernah lihat pertanyaan itu. Bapaknya Iya, Feren khawatir gak sih? Bapak lu khawatir nggak sih? Papaku nggak ngerti main YouTube kayaknya. Oh. Dia HP-nya cuma SMS Gini doang. deh, lu punya saudara gak kakak adik? Ada. Mereka lihat gak tindak tanduk lu di sini? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Nggak. Serius lu? Lu gak Kira dianggap tahu. lu gak dianggap saudara lu. Tapi mereka tuh nggak. Adikku tuh K-popers banget. Oke. Jadi isinya tuh semua cewek-cewek Korea. Nah, yang kuku aku tuh dia jarang buka HP, memang nggak punya sosmed. Nah, kemungkinan Temen-temen mamaku dekat. ini, mamaku Ya, tahu. mama Nah, respon nggak? Mama lu komen nggak? ada belum kan di ya? chat, belum di chat. Mama lu belum. namanya siapa? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Mama Feren, kalau nonton ini Nggak. Mamaku. Apa? Kalau nonton ini apa? Ikhlaskan aja. doain ya. Kayaknya mamaku nontonnya berita sih, kayak dunia perselingkuhan gitu-gitu. Oh, itu bukan berita. Dunia perselingkuhan. Berita tuh. Tadi gua udah berprasangka baik. Awalnya gue udah berprasangka baik iya, loh. hus zone. Maksudku ya gitulah. Oke, berarti so far aman ya dari keluarga ya. Oke. Jadi ikhlas ya udah orang tua ya. Papa ikhlas ya papa ya. Rating dong kepuasan lu terhadap semua pertanyaan sulit di Islam ini dan kita bertiga gimana dan program escape ini. Rating 1 sampai 10. 11. 11. Dari 100. Dari enggak lah 11 per 10. Oh, 11 plus 10. Karena ada dia. Iya. Benar. Satunya Berarti lu, so kan. far Ustadz Felix belum bisa dijatuhin sama ChatGPT ya? Belum. Tapi dia dijatuhin sama aku sendiri, aku nggak paham. Sama jawabannya Ustaz. Ya udah, berarti challenge lu selanjutnya adalah mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah. Oke. Oke? Thanks to Siap. Koi lah bisa menjelaskan bahasa bayinya Ya, Ustaz. makanya. Actually bagus loh. Nanti lu mau ngundang dia lagi nggak pas lebaran? Mau nggak Oh, mau lebaran? nggak? Boleh, Kan tenang aja. dikasih 2 baju. Selama iming-imingnya. Jadi kelihatan dia cuma datang cuma tuh baju Iya, doang. buat ini doang ya, Nggak ada persahabatan di sini ya. Besok syuting kita ada kaos lo. Oke, gue langsung gitu. Pokoknya selama syutingnya di sini mah lu mau nyuruh tiap hari juga. Selama di sini, Hati-hati lu kayak gitu diperas Aku sama tuh dia. pengen buat Oh, gitu. konten kayak itu loh Ustaz, kayak main Oija. Enggak, itu kan udah gue jelasin, enggak boleh. Udah tadi main ojek jatuhnya musrik. kita tolak. Udah gue jelasin ke lu di chat, itu enggak boleh, itu musrik. Yaudah. Dah. Ya udah oke. Yaudah, oke. Tutup episode ini. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa beli bajunya. Nanti kita ada special edition tantangannya Ustadz Felix Ya. dan Raymond Chin. Tanda tangannya Feren juga. Tante Feren juga. Tanda tangan Koi juga. Iya.